dengan posisinya. "Kerja di mana sekarang?" tanya Kelvin sambil tersenyum tipis. "Perusahaan distribusi, masih kontrak," jawab Chen Wei tenang. Kelvin tertawa kecil. "Kontrak? Wah, berat ya. Sekarang cari kerja susah, harus punya koneksi." Beberapa keluarga ikut tersenyum sinis. Lalu Kelvin mulai bercerita dengan bangga bahwa perusahaannya akan kedatangan CEO muda baru dari keluarga Chen Group. Katanya CEO itu lulusan luar negeri, sangat visioner, dan usianya masih muda. Namanya Chen Wei-jun. Li Mei tidak terlalu memperhatikan nama itu, ia sedang menahan rasa tidak enak. Malam itu sepulang acara, Li Mei menangis di kontrakan kecil mereka. "Aku nggak apa-apa hidup sederhana," katanya pelan. "Aku cuma nggak suka lihat kamu diremehkan." Chen Wei memeluknya. "Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya." Li Mei mengira itu hanya kalimat penghiburan. Keesokan paginya, suara mesin mobil berhenti di depan kontrakan mereka. Tetangga langsung keluar melihat. Mobil hitam panjang mengkilap terparkir rapih. Itu adalah BMW 7 Series terbaru. Seorang pria bersetelan jas turun dan mengetuk pintu. "Selamat pagi, Tuan Chen Wei-jun. Rapat Dewan Direksi sudah sedang menyapu membeku." Chen Wei berdiri, wajahnya berubah. Bukan lagi pria sederhana yang santai. Tatapannya tegas, penuh wibawa. "Baik, saya berangkat sekarang." Li Mei menatapnya gemetar. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Malam ini aku jelaskan semuanya." Mobil mewah itu pergi. Karena penasaran dan takut kehilangan sesuatu yang tak ia pahami, Li Mei menyusul menggunakan taksi online. Mobil itu berhenti di depan gedung pencakar langit dengan logo besar bertuliskan Chen Group International. Di layar LED raksasa di lobi, terpampang foto suaminya. "Welcome our new CEO, Chen Wei-jun." Kaki Li Mei lemas. Ia melihat para direktur membungkuk hormat pada pria yang setiap malam tidur di kasur tipis di sampingnya. Suaminya bukan karyawan kontrak. Ia adalah pewaris tunggal Chen Group, salah satu konglomerasi terbesar di Asia. Malamnya, Chen Wei pulang. Kali ini bukan dengan motor tua, tapi dijemput mobil mewah. Ia duduk di depan Li Mei di ruang tamu kecil mereka. "Aku lahir di keluarga sangat kaya," katanya pelan. "Sejak kecil aku nggak pernah tahu mana orang yang tulus dan mana yang hanya mendekat karena uang." Ia menjelaskan bahwa selama 1 tahun terakhir, ia menyamar. Ia tinggal di kontrakan, menggunakan motor lama, bekerja sebagai staf biasa di salah satu anak perusahaan miliknya sendiri. "Aku ingin menikah dengan perempuan yang mencintaiku bahkan saat aku terlihat tidak punya apa-apa." Air mata Li Mei jatuh. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Aku hanya ingin memastikan. Dan kamu bahkan rela jual perhiasanmu untukku." Suara Chen Wei bergetar untuk pertama kalinya. Seminggu kemudian, keluarga Li Mei kembali diundang ke hotel yang sama untuk acara peresmian CEO baru perusahaan tempat Kelvin bekerja. Lampu meredup. Nama diumumkan. Tuan Chen Wei-jun. Chen Wei naik ke panggung. Kelvin pucat, tangannya gemetar. Di barisan depan, Li Mei duduk memakai gaun elegan yang dipilih langsung oleh Chen Wei. Di atas panggung, Chen Wei berkata, "Saya menemukan seseorang yang mencintai saya saat saya hanya terlihat sebagai pria biasa. Dialah alasan saya percaya bahwa ketulusan masih ada." Ia turun dari panggung, menggenggam tangan Li Mei. "Terima kasih sudah memilihku saat aku bukan siapa-siapa." Sejak hari itu, hidup Li Mei berubah. Ia pindah ke rumah besar. Ia tidak perlu lagi memikirkan tagihan. Ia diberi perusahaan kecil untuk dikelola sendiri. Namun Li Mei berkata satu hal pada suaminya. "Aku mau kita tetap ingat hari-hari di kontrakan itu, karena di sanalah cinta kita diuji." Chen Wei tersenyum, karena ternyata di balik kekayaan dan kekuasaan, yang paling mahal bukanlah uang, melainkan seseorang yang tetap bertahan saat kamu terlihat tidak punya apa-apa. Sejak malam pengakuan itu, hidup Li Mei berubah total. Tapi perubahan terbesar bukan pada rumah mewahnya, bukan pada mobil yang kini selalu mengantarnya, melainkan pada cara orang-orang memandangnya. Dalam waktu singkat, berita tentang CEO muda Chen Wei-jun yang menikahi gadis sederhana menyebar di kalangan bisnis. Media bisnis mulai menulis tentang kisahnya.
Nama Chen Group Internasional semakin sering muncul di berita. Namun Li Mei merasa asing di dunia itu. Ia yang dulu terbiasa bangun pagi menyapu halaman kontrakan, kini memiliki 3 asisten rumah tangga. Ia yang dulu naik motor butut, kini duduk di kursi belakang mobil mewah dengan supir pribadi. Suatu malam saat mereka berdiri di balkon rumah baru mereka yang besar dan megah, Li Mei berkata pelan, "Aku takut berubah." Chen Wei menoleh. "Berubah bagaimana?" "Aku takut aku jadi orang yang lupa diri." Chen Wei tersenyum. "Itu sebabnya aku memilihmu. Karena kamu takut menjadi sombong." Beberapa minggu kemudian, Chen Wei mengajak Li Mei menghadiri gala dinner perusahaan. Itu pertama kalinya Li Mei benar-benar masuk ke dunia elit bisnis. Gaun merah anggur membalut tubuhnya. Rambutnya ditata elegan. Tapi di dalam hati, ia tetap Li Mei yang dulu. Di dalam ballroom mewah, para pengusaha besar dan investor asing berdiri berkelompok. Ketika Chen Wei masuk, semua langsung memberi hormat. "Evening, Mr. Chen." Li Mei melihat sisi lain suaminya. Tegas, karismatik. Tatapannya tajam saat berbicara soal investasi dan ekspansi. Namun di tengah acara, seseorang mendekati Li Mei. Itu Kelvin. Wajahnya tak lagi sombong seperti dulu. "Mei, aku nggak tahu harus ngomong apa." Li Mei menatapnya tenang. "Aku minta maaf soal dulu." Li Mei tersenyum tipis. "Kita semua pernah salah menilai orang." Kelvin menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sepupunya yang dulu diremehkan. Namun, ujian belum selesai. Beberapa bulan setelah Chen Wei resmi menjabat CEO, muncul masalah besar di perusahaan. Salah satu anak perusahaan hampir bangkrut karena manajemen lama yang korup. Media mulai menyerang, saham turun, investor panik. Suatu malam, Chen Wei pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah. Li Mei menyambutnya di ruang kerja rumah. "Kamu belum makan." Chen Wei duduk dan memijat pelipisnya. "Ada yang mencoba menjatuhkanku dari dalam." Ternyata beberapa eksekutif senior tidak suka kepemimpinan Chen Wei yang masih muda. "Aku mau belajar dari bawah," katanya. Awalnya Dewan Direksi ragu. Istri CEO mengelola perusahaan, tapi Chen Wei tahu Li Mei bukan wanita lemah. Dengan pengalaman administrasi dan naluri bisnis yang ternyata tajam, Li Mei mulai membenahi sistem. Ia mendatangi karyawan satu persatu, mendengarkan keluhan mereka, menghapus praktik korup yang selama ini dibiarkan. Ia tidak datang sebagai istri CEO, ia datang sebagai pemimpin. 6 bulan berlalu, anak perusahaan itu perlahan bangkit. Laporan keuangan mulai hijau, karyawan kembali percaya diri. Dalam rapat besar tahunan Chen Group Internasional, Chen Wei berdiri di podium. Tahun ini, unit dengan pertumbuhan tercepat dipimpin oleh seseorang yang tidak pernah sekolah bisnis di luar negeri. Semua penasaran. Chen Wei tersenyum ke arah Li Mei yang duduk di barisan depan. "Istri saya." Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan menggema. Namun di balik semua keberhasilan itu, Li Mei adalah perempuan sederhana berusia 27 tahun. Sejak kecil, ia hidup di keluarga Tionghoa yang tidak terlalu berada. Ayahnya punya toko kelontong kecil, ibunya membantu di rumah. Mereka hidup cukup, tapi jauh dari kata mewah. Li Mei bekerja sebagai admin di sebuah toko material bangunan. Gajinya standar. Ia terbiasa menabung dan tidak suka hidup berlebihan. Ia bertemu pria bernama Chen Wei di halte bus saat hujan deras. Waktu itu Li Mei lupa membawa payung. Chen Wei berdiri di sampingnya, memegang payung hitam polos. "Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa berbagi," katanya lembut. Penampilannya sangat biasa. Kemeja putih sederhana, celana bahan murah, sepatu yang sudah sedikit pudar. Ia mengaku bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan distribusi.
Gajinya pas-pasan, tinggal di kos kecil. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Li Mei merasa tenang. Chen Mei tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Ia tidak pernah memamerkan apapun, tidak pernah sok kaya, tidak pernah berjanji muluk-muluk. 6 bulan pacaran, Chen Wei melamar Li Mei dengan cincin sederhana. Tanpa restoran mewah, hanya makan malam keluarga kecil di rumah. Disitulah penolakan mulai muncul. Kakak sepupu Li Mei yang lebih sukses langsung berkomentar. Kamu serius mau nikah sama dia? Kerjanya cuma staf kontrak. Ibunya juga khawatir. Mei, mama cuma takut kamu hidup susah. Li Mei tahu Chen Wei bukan orang kaya, tapi ia yakin pria itu bertanggung jawab. Mereka menikah sederhana, tanpa ballroom, tanpa dekor mahal. Setelah menikah, mereka tinggal di kontrakan kecil di gang sempit. Atapnya bocor kalau hujan deras. Dindingnya lembab. Chen Wei tetap berangkat kerja dengan motor lamanya, kadang mogok di tengah jalan. Li Mei pernah mendorong motor itu sambil tertawa, meski sebenarnya lelah. Setelah menikah, kondisi keuangan terasa lebih berat. Gaji Chen Wei sering terlambat, katanya karena status kontrak. Li Mei beberapa kali membantu membayar listrik dan air. Ia bahkan menjual gelang emas kecil hadiah ulang tahunnya untuk menutup biaya pengobatan saat Chen Wei sakit. Namun, ada satu hal yang aneh. Chen Wei tidak pernah terlihat benar-benar cemas soal uang. Setiap kali Li Mei panik, ia hanya berkata, "Percaya sama aku, semua akan baik-baik saja." Senyumnya selalu tenang, terlalu tenang untuk ukuran pria dengan kondisi pas-pasan. Suatu hari, keluarga besar Li Mei mengadakan acara ulang tahun kakeknya di The Ritz-Carlton, Jakarta, Pacific Place. Hotel itu megah, lampu kristal menggantung di langit-langit. Para tamu datang dengan mobil mewah. Chen Wei datang dengan kemeja polos dan sepatu lama. Sepupu Li Mei, Kelvin Tan, bekerja di perusahaan besar milik konglomerat Tionghoa terkenal. Ia sangat bangga dengan posisinya. "Kerja di mana sekarang?" tanya Kelvin sambil tersenyum tipis. "Perusahaan distribusi, masih kontrak," jawab Chen Wei tenang. Kelvin tertawa kecil. "Kontrak? Wah, berat ya. Sekarang cari kerja susah, harus punya koneksi." Beberapa keluarga ikut tersenyum sinis. Lalu Kelvin mulai bercerita dengan bangga bahwa perusahaannya akan kedatangan CEO muda baru dari keluarga Chen Group. Katanya CEO itu lulusan luar negeri, sangat visioner, dan usianya masih muda. Namanya Chen Wei-jun. Li Mei tidak terlalu memperhatikan nama itu, ia sedang menahan rasa tidak enak. Malam itu sepulang acara, Li Mei menangis di kontrakan kecil mereka. "Aku nggak apa-apa hidup sederhana," katanya pelan. "Aku cuma nggak suka lihat kamu diremehkan." Chen Wei memeluknya. "Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya." Li Mei mengira itu hanya kalimat penghiburan. Keesokan paginya, suara mesin mobil berhenti di depan kontrakan mereka. Tetangga langsung keluar melihat. Mobil hitam panjang mengkilap terparkir rapih. Itu adalah BMW 7 Series terbaru. Seorang pria bersetelan jas turun dan mengetuk pintu. "Selamat pagi, Tuan Chen Wei-jun. Rapat Dewan Direksi sudah Sedang menyapu membeku. Chen Wei berdiri, wajahnya berubah. Bukan lagi pria sederhana yang santai. Tatapannya tegas, penuh wibawa. "Baik, saya berangkat sekarang." Li Mei menatapnya gemetar. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Malam ini aku jelaskan semuanya." Mobil mewah itu pergi. Karena penasaran dan takut kehilangan sesuatu yang tak ia pahami, Li Mei menyusul menggunakan taksi online. Mobil itu berhenti di depan gedung pencakar langit dengan logo besar bertuliskan Chen Group International. Di layar LED raksasa di lobi, terpampang foto suaminya. "Welcome our new CEO, Chen Wei-jun." Kaki Li Mei lemas. Ia melihat para direktur membungkuk hormat pada pria yang setiap malam tidur di kasur tipis di sampingnya. Suaminya bukan karyawan kontrak. Ia adalah pewaris tunggal Chen Group, salah satu konglomerasi terbesar di Asia. Malamnya, Chen Wei pulang. Kali ini bukan dengan motor tua, tapi dijemput mobil mewah. Ia duduk di depan Li Mei di ruang tamu kecil mereka. "Aku lahir di keluarga sangat kaya," katanya pelan. "Sejak kecil aku nggak pernah tahu mana orang yang tulus dan mana yang hanya mendekat karena uang."
Ia menjelaskan bahwa selama 1 tahun terakhir, ia menyamar. Ia tinggal di kontrakan, menggunakan motor lama, bekerja sebagai staf biasa di salah satu anak perusahaan miliknya sendiri. Aku ingin menikah dengan perempuan yang mencintaiku bahkan saat aku terlihat tidak punya apa-apa. Air mata Li Mei jatuh. Apa maksudnya, Tuan? Chen Wei menoleh padanya lembut. Aku hanya ingin memastikan. Dan kamu bahkan rela jual perhiasanmu untukku. Suara Chen Wei bergetar untuk pertama kalinya. Seminggu kemudian, keluarga Li Mei kembali diundang ke hotel yang sama untuk acara peresmian CEO baru perusahaan tempat Kelvin bekerja. Lampu meredup. Nama diumumkan. Tuan Chen Wei Jun. Chen Wei naik ke panggung. Kelvin pucat, tangannya gemetar. Di barisan depan, Li Mei duduk memakai gaun elegan yang dipilih langsung oleh Chen Wei. Di atas panggung, Chen Wei berkata, "Saya menemukan seseorang yang mencintai saya saat saya hanya terlihat sebagai pria biasa. Dialah alasan saya percaya bahwa ketulusan masih ada." Ia turun dari panggung, menggenggam tangan Li Mei. "Terima kasih sudah memilihku saat aku bukan siapa-siapa." Sejak hari itu, hidup Li Mei berubah. Ia pindah ke rumah besar. Ia tidak perlu lagi memikirkan tagihan. Ia diberi perusahaan kecil untuk dikelola sendiri. Namun Li Mei berkata satu hal pada suaminya. "Aku mau kita tetap ingat hari-hari di kontrakan itu, karena di sanalah cinta kita diuji." Chen Wei tersenyum, karena ternyata di balik kekayaan dan kekuasaan, yang paling mahal bukanlah uang, melainkan seseorang yang tetap bertahan saat kamu terlihat tidak punya apa-apa. Sejak malam pengakuan itu, hidup Li Mei berubah total. Tapi perubahan terbesar bukan pada rumah mewahnya, bukan pada mobil yang kini selalu mengantarnya, melainkan pada cara orang-orang memandangnya. Dalam waktu singkat, berita tentang CEO muda Chen Wei Jun yang menikahi gadis sederhana menyebar di kalangan bisnis. Media bisnis mulai menulis tentang kisahnya. Nama Chen Group Internasional semakin sering muncul di berita. Namun Li Mei merasa asing di dunia itu. Ia yang dulu terbiasa bangun pagi menyapu halaman kontrakan, kini memiliki 3 asisten rumah tangga. Ia yang dulu naik motor butut, kini duduk di kursi belakang mobil mewah dengan supir pribadi. Suatu malam saat mereka berdiri di balkon rumah baru mereka yang besar dan megah, Li Mei berkata pelan, "Aku takut berubah." Chen Wei menoleh. "Berubah bagaimana?" "Aku takut aku jadi orang yang lupa diri." Chen Wei tersenyum. "Itu sebabnya aku memilihmu, karena kamu takut menjadi sombong." Beberapa minggu kemudian, Chen Wei mengajak Li Mei menghadiri gala dinner perusahaan. Itu pertama kalinya Li Mei benar-benar masuk ke dunia elit bisnis. Gaun merah anggur membalut tubuhnya. Rambutnya ditata elegan. Tapi di dalam hati, ia tetap Li Mei yang dulu. Di dalam ballroom mewah, para pengusaha besar dan investor asing berdiri berkelompok. Ketika Chen Wei masuk, semua langsung memberi hormat. "Evening, Mr. Chen." Li Mei melihat sisi lain suaminya. Tegas, karismatik. Tatapannya tajam saat berbicara soal investasi dan ekspansi. Namun di tengah acara, seseorang mendekati Li Mei. Itu Kelvin. Wajahnya tak lagi sombong seperti dulu. "Mei, aku nggak tahu harus ngomong apa." Li Mei menatapnya tenang. "Aku minta maaf soal dulu." Li Mei tersenyum tipis. "Kita semua pernah salah menilai orang." Kelvin menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sepupunya yang dulu diremehkan. Namun, ujian belum selesai. Beberapa bulan setelah Chen Wei resmi menjabat CEO, muncul masalah besar di perusahaan. Salah satu anak perusahaan hampir bangkrut karena manajemen lama yang korup. Media mulai menyerang, saham turun, investor panik. Suatu malam, Chen Wei pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah. Li Mei menyambutnya di ruang kerja rumah. "Kamu belum makan." Chen Wei duduk dan memijat pelipisnya. "Ada yang mencoba menjatuhkanku dari dalam." Ternyata beberapa eksekutif senior tidak suka kepemimpinan Chen Wei yang masih muda. "Aku mau belajar
dari bawah, katanya. Awalnya dewan direksi ragu. Istri CEO mengelola perusahaan, tapi Chen Wei tahu Li Mei bukan wanita lemah. Dengan pengalaman administrasi dan naluri bisnis yang ternyata tajam, Li Mei mulai membenahi sistem. Ia mendatangi karyawan satu persatu, mendengarkan keluhan mereka, menghapus praktik korup yang selama ini dibiarkan. Ia tidak datang sebagai istri CEO. Ia datang sebagai pemimpin. 6 bulan berlalu. Anak perusahaan itu perlahan bangkit. Laporan keuangan mulai hijau. Karyawan kembali percaya diri. Dalam rapat besar tahunan Chen Group Internasional, Chen Wei berdiri di podium. Tahun ini, unit dengan pertumbuhan tercepat dipimpin oleh seseorang yang tidak pernah sekolah bisnis di luar negeri. Semua penasaran. Chen Wei tersenyum ke arah Li Mei yang duduk di barisan depan. Istri saya. Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan menggema. Namun di balik semua keberhasilan itu, Li Mei adalah perempuan sederhana berusia 27 tahun. Sejak kecil, ia hidup di keluarga Tionghoa yang tidak terlalu berada. Ayahnya punya toko kelontong kecil, ibunya membantu di rumah. Mereka hidup cukup, tapi jauh dari kata mewah. Li Mei bekerja sebagai admin di sebuah toko material bangunan. Gajinya standar. Ia terbiasa menabung dan tidak suka hidup berlebihan. Ia bertemu pria bernama Chen Wei di halte bus saat hujan deras. Waktu itu Li Mei lupa membawa payung. Chen Wei berdiri di sampingnya, memegang payung hitam polos. "Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa berbagi," katanya lembut. Penampilannya sangat biasa. Kemeja putih sederhana, celana bahan murah, sepatu yang sudah sedikit pudar. Ia mengaku bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan distribusi. Gajinya pas-pasan, tinggal di kos kecil. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Li Mei merasa tenang. Chen Wei tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Ia tidak pernah memamerkan apapun, tidak pernah sok kaya, tidak pernah berjanji muluk-muluk. 6 bulan pacaran, Chen Wei melamar Li Mei dengan cincin sederhana. Tanpa restoran mewah, hanya makan malam keluarga kecil di rumah. Disitulah penolakan mulai muncul. Kakak sepupu Li Mei yang lebih sukses langsung berkomentar. "Kamu serius mau nikah sama dia? Kerjanya cuma staf kontrak." Ibunya juga khawatir. "Mei, Mama cuma takut kamu hidup susah." Li Mei tahu Chen Wei bukan orang kaya, tapi ia yakin pria itu bertanggung jawab. Mereka menikah sederhana, tanpa ballroom, tanpa dekor mahal. Setelah menikah, mereka tinggal di kontrakan kecil di gang sempit. Atapnya bocor kalau hujan deras, dindingnya lembab. Chen Wei tetap berangkat kerja dengan motor lamanya, kadang mogok di tengah jalan. Li Mei pernah mendorong motor itu sambil tertawa, meski sebenarnya lelah. Setelah menikah, kondisi keuangan terasa lebih berat. Gaji Chen Wei sering terlambat, katanya karena status kontrak. Li Mei beberapa kali membantu membayar listrik dan air. Ia bahkan menjual gelang emas kecil hadiah ulang tahunnya untuk menutup biaya pengobatan saat Chen Wei sakit. Namun ada satu hal yang aneh. Chen Wei tidak pernah terlihat benar-benar cemas soal uang. Setiap kali Li Mei panik, ia hanya berkata, "Percaya sama aku, semua akan baik-baik saja." Senyumnya selalu tenang, terlalu tenang untuk ukuran pria dengan kondisi pas-pasan. Suatu hari, keluarga besar Li Mei mengadakan acara ulang tahun kakeknya di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place. Hotel itu megah, lampu kristal menggantung di langit-langit. Para tamu datang dengan mobil mewah. Chen Wei datang dengan kemeja polos dan sepatu lama. Sepupu Li Mei, Kelvin Tan, bekerja di perusahaan besar milik konglomerat Tionghoa terkenal. Ia sangat bangga dengan posisinya. "Kerja di mana sekarang?" tanya Kelvin sambil tersenyum tipis. "Perusahaan distribusi, masih kontrak," jawab Chen Wei tenang. Kelvin tertawa kecil. "Kontrak? Wah, berat ya. Sekarang cari kerja susah, harus punya koneksi." Beberapa keluarga ikut tersenyum sinis. Lalu Kelvin mulai bercerita dengan bangga bahwa perusahaannya akan kedatangan CEO muda baru dari keluarga Chen Group.
Katanya CEO itu lulusan luar negeri, sangat visioner, dan usianya masih muda. Namanya Chen Wei-jun. Li Mei tidak terlalu memperhatikan nama itu. Ia sedang menahan rasa tidak enak. Malam itu sepulang acara, Li Mei menangis di kontrakan kecil mereka. "Aku nggak apa-apa hidup sederhana," katanya pelan. "Aku cuma nggak suka lihat kamu diremehkan." Chen Wei memeluknya. "Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya." Li Mei mengira itu hanya kalimat penghiburan. Keesokan paginya, suara mesin mobil berhenti di depan kontrakan mereka. Tetangga langsung keluar melihat. Mobil hitam panjang mengkilap terparkir rapih. Itu adalah BMW 7 Series terbaru. Seorang pria bersetelan jas turun dan mengetuk pintu. "Selamat pagi, Tuan Chen Wei-jun. Rapat Dewan Direksi sudah Sedang menyapu membeku. Chen Wei berdiri, wajahnya berubah. Bukan lagi pria sederhana yang santai. Tatapannya tegas, penuh wibawa. "Baik, saya berangkat sekarang." Li Mei menatapnya gemetar. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Malam ini aku jelaskan semuanya." Mobil mewah itu pergi. Karena penasaran dan takut kehilangan sesuatu yang tak ia pahami, Li Mei menyusul menggunakan taksi online. Mobil itu berhenti di depan gedung pencakar langit dengan logo besar bertuliskan Chen Group International. Di layar LED raksasa di lobi, terpampang foto suaminya. "Welcome our new CEO, Chen Wei-jun." Kaki Li Mei lemas. Ia melihat para direktur membungkuk hormat pada pria yang setiap malam tidur di kasur tipis di sampingnya. Suaminya bukan karyawan kontrak. Ia adalah pewaris tunggal Chen Group, salah satu konglomerasi terbesar di Asia. Malamnya, Chen Wei pulang. Kali ini bukan dengan motor tua, tapi dijemput mobil mewah. Ia duduk di depan Li Mei di ruang tamu kecil mereka. "Aku lahir di keluarga sangat kaya," katanya pelan. "Sejak kecil aku nggak pernah tahu mana orang yang tulus dan mana yang hanya mendekat karena uang." Ia menjelaskan bahwa selama 1 tahun terakhir, ia menyamar. Ia tinggal di kontrakan, menggunakan motor lama, bekerja sebagai staf biasa di salah satu anak perusahaan miliknya sendiri. "Aku ingin menikah dengan perempuan yang mencintaiku bahkan saat aku terlihat tidak punya apa-apa." Air mata Li Mei jatuh. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Aku hanya ingin memastikan. Dan kamu bahkan rela jual perhiasanmu untukku." Suara Chen Wei bergetar untuk pertama kalinya. Seminggu kemudian, keluarga Li Mei kembali diundang ke hotel yang sama untuk acara peresmian CEO baru perusahaan tempat Kelvin bekerja. Lampu meredup. Nama diumumkan. Tuan Chen Wei-jun. Chen Wei naik ke panggung. Kelvin pucat, tangannya gemetar. Di barisan depan, Li Mei duduk memakai gaun elegan yang dipilih langsung oleh Chen Wei. Di atas panggung, Chen Wei berkata, "Saya menemukan seseorang yang mencintai saya saat saya hanya terlihat sebagai pria biasa. Dialah alasan saya percaya bahwa ketulusan masih ada." Ia turun dari panggung, menggenggam tangan Li Mei. "Terima kasih sudah memilihku saat aku bukan siapa-siapa." Sejak hari itu, hidup Li Mei berubah. Ia pindah ke rumah besar. Ia tidak perlu lagi memikirkan tagihan. Ia diberi perusahaan kecil untuk dikelola sendiri. Namun Li Mei berkata satu hal pada suaminya. "Aku mau kita tetap ingat hari-hari di kontrakan itu, karena di sanalah cinta kita diuji." Chen Wei tersenyum, karena ternyata di balik kekayaan dan kekuasaan, yang paling mahal bukanlah uang, melainkan seseorang yang tetap bertahan saat kamu terlihat tidak punya apa-apa. Sejak malam pengakuan itu, hidup Li Mei berubah total. Tapi perubahan terbesar bukan pada rumah mewahnya, bukan pada mobil yang kini selalu mengantarnya, melainkan pada cara orang-orang memandangnya. Dalam waktu singkat, berita tentang CEO muda Chen Wei-jun yang menikahi gadis sederhana menyebar di kalangan bisnis. Media bisnis mulai menulis tentang kisahnya. Nama Chen Group International semakin sering muncul di berita. Namun Li Mei merasa asing di dunia itu. Ia yang dulu terbiasa bangun pagi menyapu halaman kontrakan, kini memiliki 3 asisten rumah tangga. Ia yang dulu naik motor butut, kini duduk di kursi belakang mobil mewah dengan supir pribadi. Suatu malam saat mereka berdiri di balkon rumah baru mereka yang besar dan megah, Li Mei berkata pelan,
Aku takut berubah. Chen Wei menoleh. Berubah bagaimana? Aku takut aku jadi orang yang lupa diri. Chen Wei tersenyum. Itu sebabnya aku memilihmu. Karena kamu takut menjadi sombong. Beberapa minggu kemudian, Chen Wei mengajak Li Mei menghadiri gala dinner perusahaan. Itu pertama kalinya Li Mei benar-benar masuk ke dunia elit bisnis. Gaun merah anggur membalut tubuhnya. Rambutnya ditata elegan. Tapi di dalam hati, ia tetap Li Mei yang dulu. Di dalam ballroom mewah, para pengusaha besar dan investor asing berdiri berkelompok. Ketika Chen Wei masuk, semua langsung memberi hormat. Evening, Mr. Chen. Li Mei melihat sisi lain suaminya. Tegas, karismatik. Tatapannya tajam saat berbicara soal investasi dan ekspansi. Namun di tengah acara, seseorang mendekati Li Mei. Itu Kelvin. Wajahnya tak lagi sombong seperti dulu. Mei, aku nggak tahu harus ngomong apa. Li Mei menatapnya tenang. Aku minta maaf soal dulu. Li Mei tersenyum tipis. Kita semua pernah salah menilai orang. Kelvin menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sepupunya yang dulu diremehkan. Namun, ujian belum selesai. Beberapa bulan setelah Chen Wei resmi menjabat CEO, muncul masalah besar di perusahaan. Salah satu anak perusahaan hampir bangkrut karena manajemen lama yang korup. Media mulai menyerang, saham turun, investor panik. Suatu malam, Chen Wei pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah. Li Mei menyambutnya di ruang kerja rumah. Kamu belum makan. Chen Wei duduk dan memijat pelipisnya. Ada yang mencoba menjatuhkanku dari dalam. Ternyata beberapa eksekutif senior tidak suka kepemimpinan Chen Wei yang masih muda. Aku mau belajar dari bawah, katanya. Awalnya Dewan Direksi ragu. Istri CEO mengelola perusahaan. Tapi Chen Wei tahu, Li Mei bukan wanita lemah. Dengan pengalaman administrasi dan naluri bisnis yang ternyata tajam, Li Mei mulai membenahi sistem. Ia mendatangi karyawan satu persatu, mendengarkan keluhan mereka, menghapus praktik korup yang selama ini dibiarkan. Ia tidak datang sebagai istri CEO. Ia datang sebagai pemimpin. 6 bulan berlalu. Anak perusahaan itu perlahan bangkit. Laporan keuangan mulai hijau. Karyawan kembali percaya diri. Dalam rapat besar tahunan Chen Group Internasional, Chen Wei berdiri di podium. Tahun ini, unit dengan pertumbuhan tercepat dipimpin oleh seseorang yang tidak pernah sekolah bisnis di luar negeri. Semua penasaran. Chen Wei tersenyum ke arah Li Mei yang duduk di barisan depan. Istri saya. Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan menggema. Namun di balik semua keberhasilan itu, Li Mei adalah perempuan sederhana berusia 27 tahun. Sejak kecil, ia hidup di keluarga Tionghoa yang tidak terlalu berada. Ayahnya punya toko kelontong kecil, ibunya membantu di rumah. Mereka hidup cukup, tapi jauh dari kata mewah. Li Mei bekerja sebagai admin di sebuah toko material bangunan. Gajinya standar. Ia terbiasa menabung dan tidak suka hidup berlebihan. Ia bertemu pria bernama Chen Wei di halte bus saat hujan deras. Waktu itu Li Mei lupa membawa payung. Chen Wei berdiri di sampingnya, memegang payung hitam polos. Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa berbagi, katanya lembut. Penampilannya sangat biasa. Kemeja putih sederhana, celana bahan murah, sepatu yang sudah sedikit pudar. Ia mengaku bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan distribusi. Gajinya pas-pasan, tinggal di kos kecil. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Li Mei merasa tenang. Chen Wei tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Ia tidak pernah memamerkan apapun, tidak pernah sok kaya, tidak pernah berjanji muluk-muluk. 6 bulan pacaran, Chen Wei melamar Li Mei dengan cincin sederhana. Tanpa restoran mewah,
Hanya makan malam keluarga kecil di rumah. Disitulah penolakan mulai muncul. Kakak sepupu Limei yang lebih sukses langsung berkomentar. Kamu serius mau nikah sama dia? Kerjanya cuma staf kontrak. Ibunya juga khawatir. Mei, Mama cuma takut kamu hidup susah. Limei tahu Chen Wei bukan orang kaya, tapi ia yakin pria itu bertanggung jawab. Mereka menikah sederhana, tanpa ballroom, tanpa dekor mahal. Setelah menikah, mereka tinggal di kontrakan kecil di gang sempit. Atapnya bocor kalau hujan deras. Dindingnya lembab. Chen Wei tetap berangkat kerja dengan motor lamanya, kadang mogok di tengah jalan. Limei pernah mendorong motor itu sambil tertawa, meski sebenarnya lelah. Setelah menikah, kondisi keuangan terasa lebih berat. Gaji Chen Wei sering terlambat, katanya karena status kontrak. Limei beberapa kali membantu membayar listrik dan air. Ia bahkan menjual gelang emas kecil hadiah ulang tahunnya untuk menutup biaya pengobatan saat Chen Wei sakit. Namun, ada satu hal yang aneh. Chen Wei tidak pernah terlihat benar-benar cemas soal uang. Setiap kali Limei panik, ia hanya berkata, "Percaya sama aku, semua akan baik-baik saja." Senyumnya selalu tenang, terlalu tenang untuk ukuran pria dengan kondisi pas-pasan. Suatu hari, keluarga besar Limei mengadakan acara ulang tahun kakeknya di The Ritz-Carlton, Jakarta, Pacific Place. Hotel itu megah, lampu kristal menggantung di langit-langit. Para tamu datang dengan mobil mewah. Chen Wei datang dengan kemeja polos dan sepatu lama. Sepupu Limei, Kelvin Tan, bekerja di perusahaan besar milik konglomerat Tionghoa terkenal. Ia sangat bangga dengan posisinya. "Kerja di mana sekarang?" tanya Kelvin sambil tersenyum tipis. "Perusahaan distribusi, masih kontrak," jawab Chen Wei tenang. Kelvin tertawa kecil. "Kontrak? Wah, berat ya. Sekarang cari kerja susah, harus punya koneksi." Beberapa keluarga ikut tersenyum sinis. Lalu Kelvin mulai bercerita dengan bangga bahwa perusahaannya akan kedatangan CEO muda baru dari keluarga Chen Group. Katanya CEO itu lulusan luar negeri, sangat visioner, dan usianya masih muda. Namanya Chen Wei-jun. Limei tidak terlalu memperhatikan nama itu, ia sedang menahan rasa tidak enak. Malam itu sepulang acara, Limei menangis di kontrakan kecil mereka. "Aku nggak apa-apa hidup sederhana," katanya pelan. "Aku cuma nggak suka lihat kamu diremehkan." Chen Wei memeluknya. "Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya." Limei mengira itu hanya kalimat penghiburan. Keesokan paginya, suara mesin mobil berhenti di depan kontrakan mereka. Tetangga langsung keluar melihat. Mobil hitam panjang mengkilap terparkir rapih. Itu adalah BMW 7 Series terbaru. Seorang pria bersetelan jas turun dan mengetuk pintu. "Selamat pagi, Tuan Chen Wei-jun. Rapat Dewan Direksi sudah Sedang menyapu membeku. Chen Wei berdiri, wajahnya berubah. Bukan lagi pria sederhana yang santai. Tatapannya tegas, penuh wibawa. "Baik, saya berangkat sekarang." Limei menatapnya gemetar. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Malam ini aku jelaskan semuanya." Mobil mewah itu pergi. Karena penasaran dan takut kehilangan sesuatu yang tak ia pahami, Limei menyusul menggunakan taksi online. Mobil itu berhenti di depan gedung pencakar langit dengan logo besar bertuliskan Chen Group International. Di layar LED raksasa di lobi, terpampang foto suaminya. "Welcome our new CEO, Chen Wei-jun." Kaki Limei lemas. Ia melihat para direktur membungkuk hormat pada pria yang setiap malam tidur di kasur tipis di sampingnya. Suaminya bukan karyawan kontrak. Ia adalah pewaris tunggal Chen Group, salah satu konglomerasi terbesar di Asia. Malamnya, Chen Wei pulang. Kali ini bukan dengan motor tua, tapi dijemput mobil mewah. Ia duduk di depan Limei di ruang tamu kecil mereka. "Aku lahir di keluarga sangat kaya," katanya pelan. "Sejak kecil aku nggak pernah tahu mana orang yang tulus dan mana yang hanya mendekat karena uang." Ia menjelaskan bahwa selama 1 tahun terakhir, ia menyamar. Ia tinggal di kontrakan, menggunakan motor lama, bekerja sebagai staf biasa di salah satu anak perusahaan miliknya sendiri. "Aku ingin menikah dengan perempuan yang mencintaiku bahkan saat aku terlihat tidak punya apa-apa." Air mata Limei jatuh. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Aku hanya ingin memastikan. Dan kamu,
bahkan rela jual perhiasanmu untukku. Suara Chen Wei bergetar untuk pertama kalinya. Seminggu kemudian, keluarga Li Mei kembali diundang ke hotel yang sama untuk acara peresmian CEO baru perusahaan tempat Kelvin bekerja. Lampu meredup. Nama diumumkan. Tuan Chen Wei Jun. Chen Wei naik ke panggung. Kelvin pucat, tangannya gemetar. Di barisan depan, Li Mei duduk memakai gaun elegan yang dipilih langsung oleh Chen Wei. Di atas panggung, Chen Wei berkata, "Saya menemukan seseorang yang mencintai saya saat saya hanya terlihat sebagai pria biasa. Dialah alasan saya percaya bahwa ketulusan masih ada." Ia turun dari panggung, menggenggam tangan Li Mei. "Terima kasih sudah memilihku saat aku bukan siapa-siapa." Sejak hari itu, hidup Li Mei berubah. Ia pindah ke rumah besar. Ia tidak perlu lagi memikirkan tagihan. Ia diberi perusahaan kecil untuk dikelola sendiri. Namun Li Mei berkata satu hal pada suaminya. "Aku mau kita tetap ingat hari-hari di kontrakan itu, karena di sanalah cinta kita diuji." Chen Wei tersenyum, karena ternyata di balik kekayaan dan kekuasaan, yang paling mahal bukanlah uang, melainkan seseorang yang tetap bertahan saat kamu terlihat tidak punya apa-apa. Sejak malam pengakuan itu, hidup Li Mei berubah total. Tapi perubahan terbesar bukan pada rumah mewahnya, bukan pada mobil yang kini selalu mengantarnya, melainkan pada cara orang-orang memandangnya. Dalam waktu singkat, berita tentang CEO muda Chen Wei Jun yang menikahi gadis sederhana menyebar di kalangan bisnis. Media bisnis mulai menulis tentang kisahnya. Nama Chen Group Internasional semakin sering muncul di berita. Namun Li Mei merasa asing di dunia itu. Ia yang dulu terbiasa bangun pagi menyapu halaman kontrakan, kini memiliki 3 asisten rumah tangga. Ia yang dulu naik motor butut, kini duduk di kursi belakang mobil mewah dengan supir pribadi. Suatu malam saat mereka berdiri di balkon rumah baru mereka yang besar dan megah, Li Mei berkata pelan, "Aku takut berubah." Chen Wei menoleh. "Berubah bagaimana?" "Aku takut aku jadi orang yang lupa diri." Chen Wei tersenyum. "Itu sebabnya aku memilihmu, karena kamu takut menjadi sombong." Beberapa minggu kemudian, Chen Wei mengajak Li Mei menghadiri gala dinner perusahaan. Itu pertama kalinya Li Mei benar-benar masuk ke dunia elit bisnis. Gaun merah anggur membalut tubuhnya. Rambutnya ditata elegan. Tapi di dalam hati, ia tetap Li Mei yang dulu. Di dalam ballroom mewah, para pengusaha besar dan investor asing berdiri berkelompok. Ketika Chen Wei masuk, semua langsung memberi hormat. "Evening, Mr. Chen." Li Mei melihat sisi lain suaminya. Tegas, karismatik. Tatapannya tajam saat berbicara soal investasi dan ekspansi. Namun di tengah acara, seseorang mendekati Li Mei. Itu Kelvin. Wajahnya tak lagi sombong seperti dulu. "Mei, aku nggak tahu harus ngomong apa." Li Mei menatapnya tenang. "Aku minta maaf soal dulu." Li Mei tersenyum tipis. "Kita semua pernah salah menilai orang." Kelvin menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sepupunya yang dulu diremehkan. Namun, ujian belum selesai. Beberapa bulan setelah Chen Wei resmi menjabat CEO, muncul masalah besar di perusahaan. Salah satu anak perusahaan hampir bangkrut karena manajemen lama yang korup. Media mulai menyerang, saham turun, investor panik. Suatu malam, Chen Wei pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah. Li Mei menyambutnya di ruang kerja rumah. "Kamu belum makan." Chen Wei duduk dan memijat pelipisnya. "Ada yang mencoba menjatuhkanku dari dalam." Ternyata beberapa eksekutif senior tidak suka kepemimpinan Chen Wei yang masih muda. "Aku mau belajar dari bawah," katanya. Awalnya dewan direksi ragu. Istri CEO mengelola perusahaan, tapi Chen Wei tahu Li Mei bukan wanita lemah. Dengan pengalaman administrasi dan naluri bisnis yang ternyata tajam, Li Mei mulai membenahi sistem. Ia mendatangi karyawan satu persatu, mendengarkan keluhan mereka, menghapus praktik korup yang selama ini dibiarkan.
Ia tidak datang sebagai istri CEO. Ia datang sebagai pemimpin. 6 bulan berlalu. Anak perusahaan itu perlahan bangkit. Laporan keuangan mulai hijau. Karyawan kembali percaya diri. Dalam rapat besar tahunan Chen Group Internasional, Chen Wei berdiri di podium. Tahun ini, unit dengan pertumbuhan tercepat dipimpin oleh seseorang yang tidak pernah sekolah bisnis di luar negeri. Semua penasaran. Chen Wei tersenyum ke arah Li Mei yang duduk di barisan depan. Istri saya. Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan menggema. Namun di balik semua keberhasilan itu, Li Mei adalah perempuan sederhana berusia 27 tahun. Sejak kecil, ia hidup di keluarga Tionghoa yang tidak terlalu berada. Ayahnya punya toko kelontong kecil, ibunya membantu di rumah. Mereka hidup cukup, tapi jauh dari kata mewah. Li Mei bekerja sebagai admin di sebuah toko material bangunan. Gajinya standar. Ia terbiasa menabung dan tidak suka hidup berlebihan. Ia bertemu pria bernama Chen Wei di halte bus saat hujan deras. Waktu itu Li Mei lupa membawa payung. Chen Wei berdiri di sampingnya, memegang payung hitam polos. "Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa berbagi," katanya lembut. Penampilannya sangat biasa. Kemeja putih sederhana, celana bahan murah, sepatu yang sudah sedikit pudar. Ia mengaku bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan distribusi. Gajinya pas-pasan, tinggal di kos kecil. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Li Mei merasa tenang. Chen Wei tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Ia tidak pernah memamerkan apapun, tidak pernah sok kaya, tidak pernah berjanji muluk-muluk. 6 bulan pacaran, Chen Wei melamar Li Mei dengan cincin sederhana. Tanpa restoran mewah, hanya makan malam keluarga kecil di rumah. Disitulah penolakan mulai muncul. Kakak sepupu Li Mei yang lebih sukses langsung berkomentar. "Kamu serius mau nikah sama dia? Kerjanya cuma staf kontrak." Ibunya juga khawatir. "Mei, Mama cuma takut kamu hidup susah." Li Mei tahu Chen Wei bukan orang kaya, tapi ia yakin pria itu bertanggung jawab. Mereka menikah sederhana, tanpa ballroom, tanpa dekor mahal. Setelah menikah, mereka tinggal di kontrakan kecil di gang sempit. Atapnya bocor kalau hujan deras, dindingnya lembab. Chen Wei tetap berangkat kerja dengan motor lamanya, kadang mogok di tengah jalan. Li Mei pernah mendorong motor itu sambil tertawa, meski sebenarnya lelah. Setelah menikah, kondisi keuangan terasa lebih berat. Gaji Chen Wei sering terlambat, katanya karena status kontrak. Li Mei beberapa kali membantu membayar listrik dan air. Ia bahkan menjual gelang emas kecil hadiah ulang tahunnya untuk menutup biaya pengobatan saat Chen Wei sakit. Namun ada satu hal yang aneh. Chen Wei tidak pernah terlihat benar-benar cemas soal uang. Setiap kali Li Mei panik, ia hanya berkata, "Percaya sama aku, semua akan baik-baik saja." Senyumnya selalu tenang, terlalu tenang untuk ukuran pria dengan kondisi pas-pasan. Suatu hari, keluarga besar Li Mei mengadakan acara ulang tahun kakeknya di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place. Hotel itu megah, lampu kristal menggantung di langit-langit. Para tamu datang dengan mobil mewah. Chen Wei datang dengan kemeja polos dan sepatu lama. Sepupu Li Mei, Kelvin Tan, bekerja di perusahaan besar milik konglomerat Tionghoa terkenal. Ia sangat bangga dengan posisinya. "Kerja di mana sekarang?" tanya Kelvin sambil tersenyum tipis. "Perusahaan distribusi, masih kontrak," jawab Chen Wei tenang. Kelvin tertawa kecil. "Kontrak? Wah, berat ya. Sekarang cari kerja susah, harus punya koneksi." Beberapa keluarga ikut tersenyum sinis. Lalu Kelvin mulai bercerita dengan bangga bahwa perusahaannya akan kedatangan CEO muda baru dari keluarga Chen Group. Katanya CEO itu lulusan luar negeri, sangat visioner, dan usianya masih muda. Namanya Chen Wei-jun. Li Mei tidak terlalu memperhatikan nama itu, ia sedang menahan rasa tidak enak. Malam itu sepulang acara, Li Mei menangis di kontrakan kecil mereka. "Aku nggak apa-apa hidup sederhana," katanya pelan. "Aku cuma nggak suka lihat kamu diremehkan." Chen Wei memeluknya. "Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya."
Li Mei mengira itu hanya kalimat penghiburan. Keesokan paginya, suara mesin mobil berhenti di depan kontrakan mereka. Tetangga langsung keluar melihat. Mobil hitam panjang mengkilap terparkir rapih. Itu adalah BMW 7 Series terbaru. Seorang pria bersetelan jas turun dan mengetuk pintu. "Selamat pagi, Tuan Chen Wei-jun. Rapat Dewan Direksi sudah Sedang menyapu membeku. Chen Wei berdiri, wajahnya berubah. Bukan lagi pria sederhana yang santai. Tatapannya tegas, penuh wibawa. "Baik, saya berangkat sekarang." Li Mei menatapnya gemetar. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Malam ini aku jelaskan semuanya." Mobil mewah itu pergi. Karena penasaran dan takut kehilangan sesuatu yang tak ia pahami, Li Mei menyusul menggunakan taksi online. Mobil itu berhenti di depan gedung pencakar langit dengan logo besar bertuliskan Chen Group International. Di layar LED raksasa di lobi, terpampang foto suaminya. "Welcome our new CEO, Chen Wei-jun." Kaki Li Mei lemas. Ia melihat para direktur membungkuk hormat pada pria yang setiap malam tidur di kasur tipis di sampingnya. Suaminya bukan karyawan kontrak. Ia adalah pewaris tunggal Chen Group, salah satu konglomerasi terbesar di Asia. Malamnya, Chen Wei pulang. Kali ini bukan dengan motor tua, tapi dijemput mobil mewah. Ia duduk di depan Li Mei di ruang tamu kecil mereka. "Aku lahir di keluarga sangat kaya," katanya pelan. "Sejak kecil aku nggak pernah tahu mana orang yang tulus dan mana yang hanya mendekat karena uang." Ia menjelaskan bahwa selama 1 tahun terakhir, ia menyamar. Ia tinggal di kontrakan, menggunakan motor lama, bekerja sebagai staf biasa di salah satu anak perusahaan miliknya sendiri. "Aku ingin menikah dengan perempuan yang mencintaiku bahkan saat aku terlihat tidak punya apa-apa." Air mata Li Mei jatuh. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Aku hanya ingin memastikan. Dan kamu bahkan rela jual perhiasanmu untukku." Suara Chen Wei bergetar untuk pertama kalinya. Seminggu kemudian, keluarga Li Mei kembali diundang ke hotel yang sama untuk acara peresmian CEO baru perusahaan tempat Kelvin bekerja. Lampu meredup. Nama diumumkan. Tuan Chen Wei-jun. Chen Wei naik ke panggung. Kelvin pucat, tangannya gemetar. Di barisan depan, Li Mei duduk memakai gaun elegan yang dipilih langsung oleh Chen Wei. Di atas panggung, Chen Wei berkata, "Saya menemukan seseorang yang mencintai saya saat saya hanya terlihat sebagai pria biasa. Dialah alasan saya percaya bahwa ketulusan masih ada." Ia turun dari panggung, menggenggam tangan Li Mei. "Terima kasih sudah memilihku saat aku bukan siapa-siapa." Sejak hari itu, hidup Li Mei berubah. Ia pindah ke rumah besar. Ia tidak perlu lagi memikirkan tagihan. Ia diberi perusahaan kecil untuk dikelola sendiri. Namun Li Mei berkata satu hal pada suaminya. "Aku mau kita tetap ingat hari-hari di kontrakan itu, karena di sanalah cinta kita diuji." Chen Wei tersenyum, karena ternyata di balik kekayaan dan kekuasaan, yang paling mahal bukanlah uang, melainkan seseorang yang tetap bertahan saat kamu terlihat tidak punya apa-apa. Sejak malam pengakuan itu, hidup Li Mei berubah total. Tapi perubahan terbesar bukan pada rumah mewahnya, bukan pada mobil yang kini selalu mengantarnya, melainkan pada cara orang-orang memandangnya. Dalam waktu singkat, berita tentang CEO muda Chen Wei-jun yang menikahi gadis sederhana menyebar di kalangan bisnis. Media bisnis mulai menulis tentang kisahnya. Nama Chen Group International semakin sering muncul di berita. Namun Li Mei merasa asing di dunia itu. Ia yang dulu terbiasa bangun pagi menyapu halaman kontrakan, kini memiliki 3 asisten rumah tangga. Ia yang dulu naik motor butut, kini duduk di kursi belakang mobil mewah dengan supir pribadi. Suatu malam saat mereka berdiri di balkon rumah baru mereka yang besar dan megah, Li Mei berkata pelan, "Aku takut berubah." Chen Wei menoleh. "Berubah bagaimana?" "Aku takut aku jadi orang yang lupa diri." Chen Wei tersenyum. "Itu sebabnya aku memilihmu, karena kamu takut menjadi sombong." Beberapa minggu kemudian, Chen Wei mengajak Li Mei menghadiri gala dinner perusahaan. Itu pertama kalinya Li Mei benar-benar masuk ke dunia elit bisnis.
Gaun merah anggur membalut tubuhnya. Rambutnya ditata elegan. Tapi di dalam hati, ia tetap Li Mei yang dulu. Di dalam ballroom mewah, para pengusaha besar dan investor asing berdiri berkelompok. Ketika Chen Wei masuk, semua langsung memberi hormat. "Evening, Mr. Chen." Li Mei melihat sisi lain suaminya. Tegas, karismatik. Tatapannya tajam saat berbicara soal investasi dan ekspansi. Namun di tengah acara, seseorang mendekati Li Mei. Itu Kelvin. Wajahnya tak lagi sombong seperti dulu. "Mei, aku nggak tahu harus ngomong apa." Li Mei menatapnya tenang. "Aku minta maaf soal dulu." Li Mei tersenyum tipis. "Kita semua pernah salah menilai orang." Kelvin menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sepupunya yang dulu diremehkan. Namun, ujian belum selesai. Beberapa bulan setelah Chen Wei resmi menjabat CEO, muncul masalah besar di perusahaan. Salah satu anak perusahaan hampir bangkrut karena manajemen lama yang korup. Media mulai menyerang, saham turun, investor panik. Suatu malam, Chen Wei pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah. Li Mei menyambutnya di ruang kerja rumah. "Kamu belum makan." Chen Wei duduk dan memijat pelipisnya. "Ada yang mencoba menjatuhkanku dari dalam." Ternyata beberapa eksekutif senior tidak suka kepemimpinan Chen Wei yang masih muda. "Aku mau belajar dari bawah," katanya. Awalnya dewan direksi ragu. Istri CEO mengelola perusahaan. Tapi Chen Wei tahu, Li Mei bukan wanita lemah. Dengan pengalaman administrasi dan naluri bisnis yang ternyata tajam, Li Mei mulai membenahi sistem. Ia mendatangi karyawan satu persatu, mendengarkan keluhan mereka, menghapus praktik korup yang selama ini dibiarkan. Ia tidak datang sebagai istri CEO. Ia datang sebagai pemimpin. 6 bulan berlalu. Anak perusahaan itu perlahan bangkit. Laporan keuangan mulai hijau. Karyawan kembali percaya diri. Dalam rapat besar tahunan Chen Group Internasional, Chen Wei berdiri di podium. Tahun ini, unit dengan pertumbuhan tercepat dipimpin oleh seseorang yang tidak pernah sekolah bisnis di luar negeri. Semua penasaran. Chen Wei tersenyum ke arah Li Mei yang duduk di barisan depan. "Istri saya." Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan menggema. Namun di balik semua keberhasilan itu, Li Mei adalah perempuan sederhana berusia 27 tahun. Sejak kecil, ia hidup di keluarga Tionghoa yang tidak terlalu berada. Ayahnya punya toko kelontong kecil, ibunya membantu di rumah. Mereka hidup cukup, tapi jauh dari kata mewah. Li Mei bekerja sebagai admin di sebuah toko material bangunan. Gajinya standar. Ia terbiasa menabung dan tidak suka hidup berlebihan. Ia bertemu pria bernama Chen Wei di halte bus saat hujan deras. Waktu itu Li Mei lupa membawa payung. Chen Wei berdiri di sampingnya, memegang payung hitam polos. "Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa berbagi," katanya lembut. Penampilannya sangat biasa. Kemeja putih sederhana, celana bahan murah, sepatu yang sudah sedikit pudar. Ia mengaku bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan distribusi. Gajinya pas-pasan, tinggal di kos kecil. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Li Mei merasa tenang. Chen Wei tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Ia tidak pernah memamerkan apapun. Tidak pernah sok kaya, tidak pernah berjanji muluk-muluk. 6 bulan pacaran, Chen Wei melamar Li Mei dengan cincin sederhana. Tanpa restoran mewah, hanya makan malam keluarga kecil di rumah. Disitulah penolakan mulai muncul. Kakak sepupu Li Mei yang lebih sukses langsung berkomentar. "Kamu serius mau nikah sama dia? Kerjanya cuma staf kontrak." Ibunya juga khawatir. "Mei, Mama cuma takut kamu hidup susah." Li Mei tahu Chen Wei bukan orang kaya, tapi ia yakin pria itu bertanggung jawab. Mereka menikah sederhana,
Tanpa ballroom, tanpa dekor mahal. Setelah menikah, mereka tinggal di kontrakan kecil di gang sempit. Atapnya bocor kalau hujan deras. Dindingnya lembab. Chen Wei tetap berangkat kerja dengan motor lamanya, kadang mogok di tengah jalan. Li Mei pernah mendorong motor itu sambil tertawa, meski sebenarnya lelah. Setelah menikah, kondisi keuangan terasa lebih berat. Gaji Chen Wei sering terlambat, katanya karena status kontrak. Li Mei beberapa kali membantu membayar listrik dan air. Ia bahkan menjual gelang emas kecil hadiah ulang tahunnya untuk menutup biaya pengobatan saat Chen Wei sakit. Namun ada satu hal yang aneh. Chen Wei tidak pernah terlihat benar-benar cemas soal uang. Setiap kali Li Mei panik, ia hanya berkata, "Percaya sama aku, semua akan baik-baik saja." Senyumnya selalu tenang, terlalu tenang untuk ukuran pria dengan kondisi pas-pasan. Suatu hari, keluarga besar Li Mei mengadakan acara ulang tahun kakeknya di The Ritz-Carlton, Jakarta, Pacific Place. Hotel itu megah, lampu kristal menggantung di langit-langit. Para tamu datang dengan mobil mewah. Chen Wei datang dengan kemeja polos dan sepatu lama. Sepupu Li Mei, Kelvin Tan, bekerja di perusahaan besar milik konglomerat Tionghoa terkenal. Ia sangat bangga dengan posisinya. "Kerja di mana sekarang?" tanya Kelvin sambil tersenyum tipis. "Perusahaan distribusi, masih kontrak," jawab Chen Wei tenang. Kelvin tertawa kecil. "Kontrak? Wah, berat ya. Sekarang cari kerja susah, harus punya koneksi." Beberapa keluarga ikut tersenyum sinis. Lalu Kelvin mulai bercerita dengan bangga bahwa perusahaannya akan kedatangan CEO muda baru dari keluarga Chen Group. Katanya CEO itu lulusan luar negeri, sangat visioner, dan usianya masih muda. Namanya Chen Wei-jun. Li Mei tidak terlalu memperhatikan nama itu. Ia sedang menahan rasa tidak enak. Malam itu sepulang acara, Li Mei menangis di kontrakan kecil mereka. "Aku nggak apa-apa hidup sederhana," katanya pelan. "Aku cuma nggak suka lihat kamu diremehkan." Chen Wei memeluknya. "Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya." Li Mei mengira itu hanya kalimat penghiburan. Keesokan paginya, suara mesin mobil berhenti di depan kontrakan mereka. Tetangga langsung keluar melihat. Mobil hitam panjang mengkilap terparkir rapih. Itu adalah BMW 7 Series terbaru. Seorang pria bersetelan jas turun dan mengetuk pintu. "Selamat pagi, Tuan Chen Wei-jun. Rapat Dewan Direksi sudah Sedang menyapu membeku. Chen Wei berdiri, wajahnya berubah. Bukan lagi pria sederhana yang santai. Tatapannya tegas, penuh wibawa. "Baik, saya berangkat sekarang." Li Mei menatapnya gemetar. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Malam ini aku jelaskan semuanya." Mobil mewah itu pergi. Karena penasaran dan takut kehilangan sesuatu yang tak ia pahami, Li Mei menyusul menggunakan taksi online. Mobil itu berhenti di depan gedung pencakar langit dengan logo besar bertuliskan Chen Group International. Di layar LED raksasa di lobi, terpampang foto suaminya. "Welcome our new CEO, Chen Wei-jun." Kaki Li Mei lemas. Ia melihat para direktur membungkuk hormat pada pria yang setiap malam tidur di kasur tipis di sampingnya. Suaminya bukan karyawan kontrak. Ia adalah pewaris tunggal Chen Group, salah satu konglomerasi terbesar di Asia. Malamnya, Chen Wei pulang. Kali ini bukan dengan motor tua, tapi dijemput mobil mewah. Ia duduk di depan Li Mei di ruang tamu kecil mereka. "Aku lahir di keluarga sangat kaya," katanya pelan. "Sejak kecil aku nggak pernah tahu mana orang yang tulus dan mana yang hanya mendekat karena uang." Ia menjelaskan bahwa selama 1 tahun terakhir, ia menyamar. Ia tinggal di kontrakan, menggunakan motor lama, bekerja sebagai staf biasa di salah satu anak perusahaan miliknya sendiri. "Aku ingin menikah dengan perempuan yang mencintaiku bahkan saat aku terlihat tidak punya apa-apa." Air mata Li Mei jatuh. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Aku hanya ingin memastikan. Dan kamu bahkan rela jual perhiasanmu untukku." Suara Chen Wei bergetar untuk pertama kalinya. Seminggu kemudian, keluarga Li Mei kembali diundang ke hotel yang sama untuk acara peresmian CEO baru perusahaan tempat Kelvin bekerja. Lampu meredup. Nama diumumkan. Tuan Chen Wei-jun. Chen Wei naik ke panggung. Kelvin pucat, tangannya gemetar.
Di barisan depan, Li Mei duduk memakai gaun elegan yang dipilih langsung oleh Chen Wei. Di atas panggung, Chen Wei berkata, "Saya menemukan seseorang yang mencintai saya saat saya hanya terlihat sebagai pria biasa. Dialah alasan saya percaya bahwa ketulusan masih ada." Ia turun dari panggung, menggenggam tangan Li Mei. "Terima kasih sudah memilihku saat aku bukan siapa-siapa." Sejak hari itu, hidup Li Mei berubah. Ia pindah ke rumah besar. Ia tidak perlu lagi memikirkan tagihan. Ia diberi perusahaan kecil untuk dikelola sendiri. Namun Li Mei berkata satu hal pada suaminya. "Aku mau kita tetap ingat hari-hari di kontrakan itu, karena di sanalah cinta kita diuji." Chen Wei tersenyum, karena ternyata di balik kekayaan dan kekuasaan, yang paling mahal bukanlah uang, melainkan seseorang yang tetap bertahan saat kamu terlihat tidak punya apa-apa. Sejak malam pengakuan itu, hidup Li Mei berubah total. Tapi perubahan terbesar bukan pada rumah mewahnya, bukan pada mobil yang kini selalu mengantarnya, melainkan pada cara orang-orang memandangnya. Dalam waktu singkat, berita tentang CEO muda Chen Wei-jun yang menikahi gadis sederhana menyebar di kalangan bisnis. Media bisnis mulai menulis tentang kisahnya. Nama Chen Group Internasional semakin sering muncul di berita. Namun Li Mei merasa asing di dunia itu. Ia yang dulu terbiasa bangun pagi menyapu halaman kontrakan, kini memiliki 3 asisten rumah tangga. Ia yang dulu naik motor butut, kini duduk di kursi belakang mobil mewah dengan supir pribadi. Suatu malam saat mereka berdiri di balkon rumah baru mereka yang besar dan megah, Li Mei berkata pelan, "Aku takut berubah." Chen Wei menoleh. "Berubah bagaimana?" "Aku takut aku jadi orang yang lupa diri." Chen Wei tersenyum. "Itu sebabnya aku memilihmu, karena kamu takut menjadi sombong." Beberapa minggu kemudian, Chen Wei mengajak Li Mei menghadiri gala dinner perusahaan. Itu pertama kalinya Li Mei benar-benar masuk ke dunia elit bisnis. Gaun merah anggur membalut tubuhnya. Rambutnya ditata elegan. Tapi di dalam hati, ia tetap Li Mei yang dulu. Di dalam ballroom mewah, para pengusaha besar dan investor asing berdiri berkelompok. Ketika Chen Wei masuk, semua langsung memberi hormat. "Evening, Mr. Chen." Li Mei melihat sisi lain suaminya. Tegas, karismatik. Tatapannya tajam saat berbicara soal investasi dan ekspansi. Namun di tengah acara, seseorang mendekati Li Mei. Itu Kelvin. Wajahnya tak lagi sombong seperti dulu. "Mei, aku nggak tahu harus ngomong apa." Li Mei menatapnya tenang. "Aku minta maaf soal dulu." Li Mei tersenyum tipis. "Kita semua pernah salah menilai orang." Kelvin menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sepupunya yang dulu diremehkan. Namun, ujian belum selesai. Beberapa bulan setelah Chen Wei resmi menjabat CEO, muncul masalah besar di perusahaan. Salah satu anak perusahaan hampir bangkrut karena manajemen lama yang korup. Media mulai menyerang, saham turun, investor panik. Suatu malam, Chen Wei pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah. Li Mei menyambutnya di ruang kerja rumah. "Kamu belum makan." Chen Wei duduk dan memijat pelipisnya. "Ada yang mencoba menjatuhkanku dari dalam." Ternyata beberapa eksekutif senior tidak suka kepemimpinan Chen Wei yang masih muda. "Aku mau belajar dari bawah," katanya. Awalnya dewan direksi ragu. Istri CEO mengelola perusahaan, tapi Chen Wei tahu Li Mei bukan wanita lemah. Dengan pengalaman administrasi dan naluri bisnis yang ternyata tajam, Li Mei mulai membenahi sistem. Ia mendatangi karyawan satu persatu, mendengarkan keluhan mereka, menghapus praktik korup yang selama ini dibiarkan. Ia tidak datang sebagai istri CEO. Ia datang sebagai pemimpin. 6 bulan berlalu. Anak perusahaan itu perlahan bangkit. Laporan keuangan mulai hijau. Karyawan kembali percaya diri. Dalam rapat besar tahunan Chen Group Internasional, Chen Wei berdiri di podium. "Tahun ini,
Unit dengan pertumbuhan tercepat dipimpin oleh seseorang yang tidak pernah sekolah bisnis di luar negeri. Semua penasaran. Chen Wei tersenyum ke arah Li Mei yang duduk di barisan depan. Istri saya. Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan menggema. Namun di balik semua keberhasilan itu, Li Mei adalah perempuan sederhana berusia 27 tahun. Sejak kecil, ia hidup di keluarga Tionghoa yang tidak terlalu berada. Ayahnya punya toko kelontong kecil, ibunya membantu di rumah. Mereka hidup cukup, tapi jauh dari kata mewah. Li Mei bekerja sebagai admin di sebuah toko material bangunan. Gajinya standar. Ia terbiasa menabung dan tidak suka hidup berlebihan. Ia bertemu pria bernama Chen Wei di halte bus saat hujan deras. Waktu itu Li Mei lupa membawa payung. Chen Wei berdiri di sampingnya, memegang payung hitam polos. "Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa berbagi," katanya lembut. Penampilannya sangat biasa. Kemeja putih sederhana, celana bahan murah, sepatu yang sudah sedikit pudar. Ia mengaku bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan distribusi. Gajinya pas-pasan, tinggal di kos kecil. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Li Mei merasa tenang. Chen Wei tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Ia tidak pernah memamerkan apapun, tidak pernah sok kaya, tidak pernah berjanji muluk-muluk. 6 bulan pacaran, Chen Wei melamar Li Mei dengan cincin sederhana. Tanpa restoran mewah, hanya makan malam keluarga kecil di rumah. Disitulah penolakan mulai muncul. Kakak sepupu Li Mei yang lebih sukses langsung berkomentar. "Kamu serius mau nikah sama dia? Kerjanya cuma staf kontrak." Ibunya juga khawatir. "Mei, Mama cuma takut kamu hidup susah." Li Mei tahu Chen Wei bukan orang kaya, tapi ia yakin pria itu bertanggung jawab. Mereka menikah sederhana, tanpa ballroom, tanpa dekor mahal. Setelah menikah, mereka tinggal di kontrakan kecil di gang sempit. Atapnya bocor kalau hujan deras, dindingnya lembab. Chen Wei tetap berangkat kerja dengan motor lamanya, kadang mogok di tengah jalan. Li Mei pernah mendorong motor itu sambil tertawa, meski sebenarnya lelah. Setelah menikah, kondisi keuangan terasa lebih berat. Gaji Chen Wei sering terlambat, katanya karena status kontrak. Li Mei beberapa kali membantu membayar listrik dan air. Ia bahkan menjual gelang emas kecil hadiah ulang tahunnya untuk menutup biaya pengobatan saat Chen Wei sakit. Namun ada satu hal yang aneh. Chen Wei tidak pernah terlihat benar-benar cemas soal uang. Setiap kali Li Mei panik, ia hanya berkata, "Percaya sama aku, semua akan baik-baik saja." Senyumnya selalu tenang, terlalu tenang untuk ukuran pria dengan kondisi pas-pasan. Suatu hari, keluarga besar Li Mei mengadakan acara ulang tahun kakeknya di The Ritz-Carlton, Jakarta, Pacific Place. Hotel itu megah, lampu kristal menggantung di langit-langit. Para tamu datang dengan mobil mewah. Chen Wei datang dengan kemeja polos dan sepatu lama. Sepupu Li Mei, Kelvin Tan, bekerja di perusahaan besar milik konglomerat Tionghoa terkenal. Ia sangat bangga dengan posisinya. "Kerja di mana sekarang?" tanya Kelvin sambil tersenyum tipis. "Perusahaan distribusi, masih kontrak," jawab Chen Wei tenang. Kelvin tertawa kecil. "Kontrak? Wah, berat ya. Sekarang cari kerja susah, harus punya koneksi." Beberapa keluarga ikut tersenyum sinis. Lalu Kelvin mulai bercerita dengan bangga bahwa perusahaannya akan kedatangan CEO muda baru dari keluarga Chen Group. Katanya CEO itu lulusan luar negeri, sangat visioner, dan usianya masih muda. Namanya Chen Wei-jun. Li Mei tidak terlalu memperhatikan nama itu, ia sedang menahan rasa tidak enak. Malam itu sepulang acara, Li Mei menangis di kontrakan kecil mereka. "Aku nggak apa-apa hidup sederhana," katanya pelan. "Aku cuma nggak suka lihat kamu diremehkan." Chen Wei memeluknya. "Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya." Li Mei mengira itu hanya kalimat penghiburan. Keesokan paginya, suara mesin mobil berhenti di depan kontrakan mereka. Tetangga langsung keluar melihat. Mobil hitam panjang mengkilap terparkir rapih. Itu adalah BMW 7 Series terbaru. Seorang pria bersetelan jas turun dan mengetuk pintu. "Selamat pagi, Tuan Chen Wei-jun.
Rapat dewan direksi sudah Sedang menyapu membeku. Chen Wei berdiri, wajahnya berubah. Bukan lagi pria sederhana yang santai. Tatapannya tegas, penuh wibawa. Baik, saya berangkat sekarang. Li Mei menatapnya gemetar. Apa maksudnya, Tuan? Chen Wei menoleh padanya lembut. Malam ini aku jelaskan semuanya. Mobil mewah itu pergi. Karena penasaran dan takut kehilangan sesuatu yang tak ia pahami, Li Mei menyusul menggunakan taksi online. Mobil itu berhenti di depan gedung pencakar langit dengan logo besar bertuliskan Chen Group International. Di layar LED raksasa di lobi, terpampang foto suaminya. Welcome our new CEO, Chen Wei Jun. Kaki Li Mei lemas melihat para direktur membungkuk hormat pada pria yang setiap malam tidur di kasur tipis di sampingnya. Suaminya bukan karyawan kontrak. Ia adalah pewaris tunggal Chen Group, salah satu konglomerasi terbesar di Asia. Malamnya, Chen Wei pulang. Kali ini bukan dengan motor tua, tapi dijemput mobil mewah. Ia duduk di depan Li Mei di ruang tamu kecil mereka. Aku lahir di keluarga sangat kaya, katanya pelan. Sejak kecil aku nggak pernah tahu mana orang yang tulus dan mana yang hanya mendekat karena uang. Ia menjelaskan bahwa selama 1 tahun terakhir, ia menyamar. Ia tinggal di kontrakan, menggunakan motor lama, bekerja sebagai staf biasa di salah satu anak perusahaan miliknya sendiri. Aku ingin menikah dengan perempuan yang mencintaiku bahkan saat aku terlihat tidak punya apa-apa. Air mata Li Mei jatuh. Apa maksudnya, Tuan? Chen Wei menoleh padanya lembut. Aku hanya ingin memastikan. Dan kamu bahkan rela jual perhiasanmu untukku. Suara Chen Wei bergetar untuk pertama kalinya. Seminggu kemudian, keluarga Li Mei kembali diundang ke hotel yang sama untuk acara peresmian CEO baru perusahaan tempat Kelvin bekerja. Lampu meredup. Nama diumumkan. Tuan Chen Wei Jun. Chen Wei naik ke panggung. Kelvin pucat, tangannya gemetar. Di barisan depan, Li Mei duduk memakai gaun elegan yang dipilih langsung oleh Chen Wei. Di atas panggung, Chen Wei berkata, "Saya menemukan seseorang yang mencintai saya saat saya hanya terlihat sebagai pria biasa. Dialah alasan saya percaya bahwa ketulusan masih ada." Ia turun dari panggung, menggenggam tangan Li Mei. "Terima kasih sudah memilihku saat aku bukan siapa-siapa." Sejak hari itu, hidup Li Mei berubah. Ia pindah ke rumah besar. Ia tidak perlu lagi memikirkan tagihan. Ia diberi perusahaan kecil untuk dikelola sendiri. Namun Li Mei berkata satu hal pada suaminya. "Aku mau kita tetap ingat hari-hari di kontrakan itu, karena di sanalah cinta kita diuji." Chen Wei tersenyum, karena ternyata di balik kekayaan dan kekuasaan, yang paling mahal bukanlah uang, melainkan seseorang yang tetap bertahan saat kamu terlihat tidak punya apa-apa. Sejak malam pengakuan itu, hidup Li Mei berubah total. Tapi perubahan terbesar bukan pada rumah mewahnya, bukan pada mobil yang kini selalu mengantarnya, melainkan pada cara orang-orang memandangnya. Dalam waktu singkat, berita tentang CEO muda Chen Wei Jun yang menikahi gadis sederhana menyebar di kalangan bisnis. Media bisnis mulai menulis tentang kisahnya. Nama Chen Group International semakin sering muncul di berita. Namun Li Mei merasa asing di dunia itu. Ia yang dulu terbiasa bangun pagi menyapu halaman kontrakan, kini memiliki 3 asisten rumah tangga. Ia yang dulu naik motor butut, kini duduk di kursi belakang mobil mewah dengan supir pribadi. Suatu malam saat mereka berdiri di balkon rumah baru mereka yang besar dan megah, Li Mei berkata pelan, "Aku takut berubah." Chen Wei menoleh. "Berubah bagaimana?" "Aku takut aku jadi orang yang lupa diri." Chen Wei tersenyum. "Itu sebabnya aku memilihmu, karena kamu takut menjadi sombong." Beberapa minggu kemudian, Chen Wei mengajak Li Mei menghadiri gala dinner perusahaan. Itu pertama kalinya Li Mei benar-benar masuk ke dunia elit bisnis. Gaun merah anggur membalut tubuhnya. Rambutnya ditata elegan. Tapi di dalam hati, ia tetap Li Mei yang dulu. Di dalam ballroom mewah, para pengusaha besar dan investor asing berdiri berkelompok. Ketika Chen Wei masuk, semua langsung memberi hormat. "Evening, Mr. Chen." Li Mei melihat sisi lain suaminya.
tegas, karismatik. Tatapannya tajam saat berbicara soal investasi dan ekspansi. Namun di tengah acara, seseorang mendekati Li Mei. Itu Kelvin. Wajahnya tak lagi sombong seperti dulu. Mei, aku nggak tahu harus ngomong apa. Li Mei menatapnya tenang. Aku minta maaf soal dulu. Li Mei tersenyum tipis. Kita semua pernah salah menilai orang. Kelvin menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sepupunya yang dulu diremehkan. Namun, ujian belum selesai. Beberapa bulan setelah Chen Wei resmi menjabat CEO, muncul masalah besar di perusahaan. Salah satu anak perusahaan hampir bangkrut karena manajemen lama yang korup. Media mulai menyerang, saham turun, investor panik. Suatu malam, Chen Wei pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah. Li Mei menyambutnya di ruang kerja rumah. "Kamu belum makan." Chen Wei duduk dan memijat pelipisnya. "Ada yang mencoba menjatuhkanku dari dalam." Ternyata beberapa eksekutif senior tidak suka kepemimpinan Chen Wei yang masih muda. Aku mau belajar dari bawah, katanya. Awalnya Dewan Direksi ragu. Istri CEO mengelola perusahaan, tapi Chen Wei tahu Li Mei bukan wanita lemah. Dengan pengalaman administrasi dan naluri bisnis yang ternyata tajam, Li Mei mulai membenahi sistem. Ia mendatangi karyawan satu persatu, mendengarkan keluhan mereka, menghapus praktik korup yang selama ini dibiarkan. Ia tidak datang sebagai istri CEO, ia datang sebagai pemimpin. 6 bulan berlalu, anak perusahaan itu perlahan bangkit. Laporan keuangan mulai hijau, karyawan kembali percaya diri. Dalam rapat besar tahunan Chen Group Internasional, Chen Mei berdiri di podium. Tahun ini, unit dengan pertumbuhan tercepat dipimpin oleh seseorang yang tidak pernah sekolah bisnis di luar negeri. Semua penasaran. Chen Wei tersenyum ke arah Li Mei yang duduk di barisan depan. "Istri saya." Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan menggema. Namun di balik semua keberhasilan itu, Li Mei adalah perempuan sederhana berusia 27 tahun. Sejak kecil, ia hidup di keluarga Tionghoa yang tidak terlalu berada. Ayahnya punya toko kelontong kecil, ibunya membantu di rumah. Mereka hidup cukup, tapi jauh dari kata mewah. Li Mei bekerja sebagai admin di sebuah toko material bangunan. Gajinya standar. Ia terbiasa menabung dan tidak suka hidup berlebihan. Ia bertemu pria bernama Chen Wei di halte bus saat hujan deras. Waktu itu Li Mei lupa membawa payung. Chen Wei berdiri di sampingnya, memegang payung hitam polos. "Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa berbagi," katanya lembut. Penampilannya sangat biasa. Kemeja putih sederhana, celana bahan murah, sepatu yang sudah sedikit pudar. Ia mengaku bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan distribusi. Gajinya pas-pasan, tinggal di kos kecil. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Li Mei merasa tenang. Chen Mei tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Ia tidak pernah memamerkan apapun, tidak pernah sok kaya, tidak pernah berjanji muluk-muluk. 6 bulan pacaran, Chen Wei melamar Li Mei dengan cincin sederhana. Tanpa restoran mewah, hanya makan malam keluarga kecil di rumah. Disitulah penolakan mulai muncul. Kakak sepupu Li Mei yang lebih sukses langsung berkomentar, "Kamu serius mau nikah sama dia? Kerjanya cuma staf kontrak." Ibunya juga khawatir. "Mei, Mama cuma takut kamu hidup susah." Li Mei tahu Chen Wei bukan orang kaya, tapi ia yakin pria itu bertanggung jawab. Mereka menikah sederhana, tanpa ballroom, tanpa dekor mahal. Setelah menikah, mereka tinggal di kontrakan kecil di gang sempit. Atapnya bocor kalau hujan deras, dindingnya lembab. Chen Wei tetap berangkat kerja dengan motor lamanya, kadang mogok di tengah jalan. Li Mei pernah mendorong motor itu sambil tertawa, meski sebenarnya lelah. Setelah menikah, kondisi keuangan terasa lebih berat. Gaji Chen Wei sering terlambat,
Katanya karena status kontrak, Li Mei beberapa kali membantu membayar listrik dan air. Ia bahkan menjual gelang emas kecil hadiah ulang tahunnya untuk menutup biaya pengobatan saat Chen Wei sakit. Namun ada satu hal yang aneh. Chen Wei tidak pernah terlihat benar-benar cemas soal uang. Setiap kali Li Mei panik, ia hanya berkata, "Percaya sama aku, semua akan baik-baik saja." Senyumnya selalu tenang, terlalu tenang untuk ukuran pria dengan kondisi pas-pasan. Suatu hari, keluarga besar Li Mei mengadakan acara ulang tahun kakeknya di The Ritz-Carlton, Jakarta, Pacific Place. Hotel itu megah, lampu kristal menggantung di langit-langit. Para tamu datang dengan mobil mewah. Chen Wei datang dengan kemeja polos dan sepatu lama. Sepupu Li Mei, Kelvin Tan, bekerja di perusahaan besar milik konglomerat Tionghoa terkenal. Ia sangat bangga dengan posisinya. "Kerja di mana sekarang?" tanya Kelvin sambil tersenyum tipis. "Perusahaan distribusi, masih kontrak," jawab Chen Wei tenang. Kelvin tertawa kecil. "Kontrak? Wah, berat ya. Sekarang cari kerja susah, harus punya koneksi." Beberapa keluarga ikut tersenyum sinis. Lalu Kelvin mulai bercerita dengan bangga bahwa perusahaannya akan kedatangan CEO muda baru dari keluarga Chen Group. Katanya CEO itu lulusan luar negeri, sangat visioner, dan usianya masih muda. Namanya Chen Wei-jun. Li Mei tidak terlalu memperhatikan nama itu. Ia sedang menahan rasa tidak enak. Malam itu sepulang acara, Li Mei menangis di kontrakan kecil mereka. "Aku nggak apa-apa hidup sederhana," katanya pelan. "Aku cuma nggak suka lihat kamu diremehkan." Chen Wei memeluknya. "Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya." Li Mei mengira itu hanya kalimat penghiburan. Keesokan paginya, suara mesin mobil berhenti di depan kontrakan mereka. Tetangga langsung keluar melihat. Mobil hitam panjang mengkilap terparkir rapih. Itu adalah BMW 7 Series terbaru. Seorang pria bersetelan jas turun dan mengetuk pintu. "Selamat pagi Tuan Chen Wei-jun, rapat Dewan Direksi sudah Sedang menyapu membeku. Chen Wei berdiri, wajahnya berubah. Bukan lagi pria sederhana yang santai. Tatapannya tegas, penuh wibawa. "Baik, saya berangkat sekarang." Li Mei menatapnya gemetar. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Malam ini aku jelaskan semuanya." Mobil mewah itu pergi. Karena penasaran dan takut kehilangan sesuatu yang tak ia pahami, Li Mei menyusul menggunakan taksi online. Mobil itu berhenti di depan gedung pencakar langit dengan logo besar bertuliskan Chen Group International. Di layar LED raksasa di lobi, terpampang foto suaminya. "Welcome our new CEO, Chen Wei-jun." Kaki Li Mei lemas. Ia melihat para direktur membungkuk hormat pada pria yang setiap malam tidur di kasur tipis di sampingnya. Suaminya bukan karyawan kontrak. Ia adalah pewaris tunggal Chen Group, salah satu konglomerasi terbesar di Asia. Malamnya, Chen Wei pulang. Kali ini bukan dengan motor tua, tapi dijemput mobil mewah. Ia duduk di depan Li Mei di ruang tamu kecil mereka. "Aku lahir di keluarga sangat kaya," katanya pelan. "Sejak kecil aku nggak pernah tahu mana orang yang tulus dan mana yang hanya mendekat karena uang." Ia menjelaskan bahwa selama 1 tahun terakhir, ia menyamar. Ia tinggal di kontrakan, menggunakan motor lama, bekerja sebagai staf biasa di salah satu anak perusahaan miliknya sendiri. "Aku ingin menikah dengan perempuan yang mencintaiku bahkan saat aku terlihat tidak punya apa-apa." Air mata Li Mei jatuh. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Aku hanya ingin memastikan. Dan kamu bahkan rela jual perhiasanmu untukku." Suara Chen Wei bergetar untuk pertama kalinya. Seminggu kemudian, keluarga Li Mei kembali diundang ke hotel yang sama untuk acara peresmian CEO baru perusahaan tempat Kelvin bekerja. Lampu meredup. Nama diumumkan. Tuan Chen Wei-jun. Chen Wei naik ke panggung. Kelvin pucat, tangannya gemetar. Di barisan depan, Li Mei duduk memakai gaun elegan yang dipilih langsung oleh Chen Wei. Di atas panggung, Chen Wei berkata, "Saya menemukan seseorang yang mencintai saya saat saya hanya terlihat sebagai pria biasa. Dialah alasan saya percaya bahwa ketulusan masih ada." Ia turun dari panggung, menggenggam tangan Li Mei. "Terima kasih sudah memilihku saat aku bukan siapa-siapa." Sejak hari itu, hidup Li Mei berubah.
Ia pindah ke rumah besar. Ia tidak perlu lagi memikirkan tagihan. Ia diberi perusahaan kecil untuk dikelola sendiri. Namun Li Mei berkata satu hal pada suaminya. Aku mau kita tetap ingat hari-hari di kontrakan itu, karena di sanalah cinta kita diuji. Chen Wei tersenyum, karena ternyata di balik kekayaan dan kekuasaan, yang paling mahal bukanlah uang, melainkan seseorang yang tetap bertahan saat kamu terlihat tidak punya apa-apa. Sejak malam pengakuan itu, hidup Li Mei berubah total. Tapi perubahan terbesar bukan pada rumah mewahnya, bukan pada mobil yang kini selalu mengantarnya, melainkan pada cara orang-orang memandangnya. Dalam waktu singkat, berita tentang CEO muda Chen Wei-jun yang menikahi gadis sederhana menyebar di kalangan bisnis. Media bisnis mulai menulis tentang kisahnya. Nama Chen Group Internasional semakin sering muncul di berita. Namun Li Mei merasa asing di dunia itu. Ia yang dulu terbiasa bangun pagi menyapu halaman kontrakan, kini memiliki 3 asisten rumah tangga. Ia yang dulu naik motor butut, kini duduk di kursi belakang mobil mewah dengan supir pribadi. Suatu malam saat mereka berdiri di balkon rumah baru mereka yang besar dan megah, Li Mei berkata pelan, "Aku takut berubah." Chen Wei menoleh. "Berubah bagaimana?" "Aku takut aku jadi orang yang lupa diri." Chen Wei tersenyum. "Itu sebabnya aku memilihmu, karena kamu takut menjadi sombong." Beberapa minggu kemudian, Chen Wei mengajak Li Mei menghadiri gala dinner perusahaan. Itu pertama kalinya Li Mei benar-benar masuk ke dunia elit bisnis. Gaun merah anggur membalut tubuhnya. Rambutnya ditata elegan. Tapi di dalam hati, ia tetap Li Mei yang dulu. Di dalam ballroom mewah, para pengusaha besar dan investor asing berdiri berkelompok. Ketika Chen Wei masuk, semua langsung memberi hormat. "Evening, Mr. Chen." Li Mei melihat sisi lain suaminya. Tegas, karismatik. Tatapannya tajam saat berbicara soal investasi dan ekspansi. Namun di tengah acara, seseorang mendekati Li Mei. Itu Kelvin. Wajahnya tak lagi sombong seperti dulu. "Mei, aku nggak tahu harus ngomong apa." Li Mei menatapnya tenang. "Aku minta maaf soal dulu." Li Mei tersenyum tipis. "Kita semua pernah salah menilai orang." Kelvin menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sepupunya yang dulu diremehkan. Namun, ujian belum selesai. Beberapa bulan setelah Chen Wei resmi menjabat CEO, muncul masalah besar di perusahaan. Salah satu anak perusahaan hampir bangkrut karena manajemen lama yang korup. Media mulai menyerang, saham turun, investor panik. Suatu malam, Chen Wei pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah. Li Mei menyambutnya di ruang kerja rumah. "Kamu belum makan." Chen Wei duduk dan memijat pelipisnya. "Ada yang mencoba menjatuhkanku dari dalam." Ternyata beberapa eksekutif senior tidak suka kepemimpinan Chen Wei yang masih muda. "Aku mau belajar dari bawah," katanya. Awalnya dewan direksi ragu. Istri CEO mengelola perusahaan, tapi Chen Wei tahu Li Mei bukan wanita lemah. Dengan pengalaman administrasi dan naluri bisnis yang ternyata tajam, Li Mei mulai membenahi sistem. Ia mendatangi karyawan satu persatu, mendengarkan keluhan mereka, menghapus praktik korup yang selama ini dibiarkan. Ia tidak datang sebagai istri CEO. Ia datang sebagai pemimpin. 6 bulan berlalu. Anak perusahaan itu perlahan bangkit. Laporan keuangan mulai hijau. Karyawan kembali percaya diri. Dalam rapat besar tahunan Chen Group Internasional, Chen Wei berdiri di podium. Tahun ini, unit dengan pertumbuhan tercepat dipimpin oleh seseorang yang tidak pernah sekolah bisnis di luar negeri. Semua penasaran. Chen Wei tersenyum ke arah Li Mei yang duduk di barisan depan. "Istri saya." Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan menggema. Namun di balik semua keberhasilan itu, Li Mei adalah perempuan sederhana berusia 27 tahun.
Sejak kecil, ia hidup di keluarga Tionghoa yang tidak terlalu berada. Ayahnya punya toko kelontong kecil, ibunya membantu di rumah. Mereka hidup cukup, tapi jauh dari kata mewah. Li Mei bekerja sebagai admin di sebuah toko material bangunan. Gajinya standar. Ia terbiasa menabung dan tidak suka hidup berlebihan. Ia bertemu pria bernama Chen Wei di halte bus saat hujan deras. Waktu itu Li Mei lupa membawa payung. Chen Wei berdiri di sampingnya, memegang payung hitam polos. "Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa berbagi," katanya lembut. Penampilannya sangat biasa. Kemeja putih sederhana, celana bahan murah, sepatu yang sudah sedikit pudar. Ia mengaku bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan distribusi. Gajinya pas-pasan, tinggal di kos kecil. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Li Mei merasa tenang. Chen Mei tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Ia tidak pernah memamerkan apapun, tidak pernah sok kaya, tidak pernah berjanji muluk-muluk. 6 bulan pacaran, Chen Wei melamar Li Mei dengan cincin sederhana. Tanpa restoran mewah, hanya makan malam keluarga kecil di rumah. Disitulah penolakan mulai muncul. Kakak sepupu Li Mei yang lebih sukses langsung berkomentar, "Kamu serius mau nikah sama dia? Kerjanya cuma staf kontrak." Ibunya juga khawatir. "Mei, Mama cuma takut kamu hidup susah." Li Mei tahu Chen Wei bukan orang kaya, tapi ia yakin pria itu bertanggung jawab. Mereka menikah sederhana, tanpa ballroom, tanpa dekor mahal. Setelah menikah, mereka tinggal di kontrakan kecil di gang sempit. Atapnya bocor kalau hujan deras, dindingnya lembab. Chen Wei tetap berangkat kerja dengan motor lamanya, kadang mogok di tengah jalan. Li Mei pernah mendorong motor itu sambil tertawa, meski sebenarnya lelah. Setelah menikah, kondisi keuangan terasa lebih berat. Gaji Chen Wei sering terlambat, katanya karena status kontrak. Li Mei beberapa kali membantu membayar listrik dan air. Ia bahkan menjual gelang emas kecil hadiah ulang tahunnya untuk menutup biaya pengobatan saat Chen Wei sakit. Namun ada satu hal yang aneh. Chen Wei tidak pernah terlihat benar-benar cemas soal uang. Setiap kali Li Mei panik, ia hanya berkata, "Percaya sama aku, semua akan baik-baik saja." Senyumnya selalu tenang, terlalu tenang untuk ukuran pria dengan kondisi pas-pasan. Suatu hari, keluarga besar Li Mei mengadakan acara ulang tahun kakeknya di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place. Hotel itu megah, lampu kristal menggantung di langit-langit. Para tamu datang dengan mobil mewah. Chen Wei datang dengan kemeja polos dan sepatu lama. Sepupu Li Mei, Kelvin Tan, bekerja di perusahaan besar milik konglomerat Tionghoa terkenal. Ia sangat bangga dengan posisinya. "Kerja di mana sekarang?" tanya Kelvin sambil tersenyum tipis. "Perusahaan distribusi, masih kontrak," jawab Chen Wei tenang. Kelvin tertawa kecil. "Kontrak? Wah, berat ya. Sekarang cari kerja susah, harus punya koneksi." Beberapa keluarga ikut tersenyum sinis. Lalu Kelvin mulai bercerita dengan bangga bahwa perusahaannya akan kedatangan CEO muda baru dari keluarga Chen Group. Katanya CEO itu lulusan luar negeri, sangat visioner, dan usianya masih muda. Namanya Chen Wei-jun. Li Mei tidak terlalu memperhatikan nama itu, ia sedang menahan rasa tidak enak. Malam itu sepulang acara, Li Mei menangis di kontrakan kecil mereka. "Aku nggak apa-apa hidup sederhana," katanya pelan. "Aku cuma nggak suka lihat kamu diremehkan." Chen Wei memeluknya. "Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya." Li Mei mengira itu hanya kalimat penghiburan. Keesokan paginya, suara mesin mobil berhenti di depan kontrakan mereka. Tetangga langsung keluar melihat. Mobil hitam panjang mengkilap terparkir rapih. Itu adalah BMW 7 Series terbaru. Seorang pria bersetelan jas turun dan mengetuk pintu. "Selamat pagi Tuan Chen Wei-jun, rapat dewan direksi sudah..." Sedang menyapu membeku. Chen Wei berdiri, wajahnya berubah. Bukan lagi pria sederhana yang santai. Tatapannya tegas, penuh wibawa. "Baik, saya berangkat sekarang." Li Mei menatapnya gemetar. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Malam ini aku jelaskan semuanya." Mobil mewah itu pergi.
Karena penasaran dan takut kehilangan sesuatu yang tak ia pahami, Li Mei menyusul menggunakan taksi online. Mobil itu berhenti di depan gedung pencakar langit dengan logo besar bertuliskan Chen Group International. Di layar LED raksasa di lobi, terpampang foto suaminya. Welcome our new CEO, Chen Wei-jun. Kaki Li Mei lemas. Ia melihat para direktur membungkuk hormat pada pria yang setiap malam tidur di kasur tipis di sampingnya. Suaminya bukan karyawan kontrak. Ia adalah pewaris tunggal Chen Group, salah satu konglomerasi terbesar di Asia. Malamnya, Chen Wei pulang. Kali ini bukan dengan motor tua, tapi dijemput mobil mewah. Ia duduk di depan Li Mei di ruang tamu kecil mereka. Aku lahir di keluarga sangat kaya, katanya pelan. Sejak kecil aku nggak pernah tahu mana orang yang tulus dan mana yang hanya mendekat karena uang. Ia menjelaskan bahwa selama 1 tahun terakhir, ia menyamar. Ia tinggal di kontrakan, menggunakan motor lama, bekerja sebagai staf biasa di salah satu anak perusahaan miliknya sendiri. Aku ingin menikah dengan perempuan yang mencintaiku bahkan saat aku terlihat tidak punya apa-apa. Air mata Li Mei jatuh. Apa maksudnya, Tuan? Chen Wei menoleh padanya lembut. Aku hanya ingin memastikan. Dan kamu bahkan rela jual perhiasanmu untukku. Suara Chen Wei bergetar untuk pertama kalinya. Seminggu kemudian, keluarga Li Mei kembali diundang ke hotel yang sama untuk acara peresmian CEO baru perusahaan tempat Kelvin bekerja. Lampu meredup. Nama diumumkan. Tuan Chen Wei-jun. Chen Wei naik ke panggung. Kelvin pucat, tangannya gemetar. Di barisan depan, Li Mei duduk memakai gaun elegan yang dipilih langsung oleh Chen Wei. Di atas panggung, Chen Wei berkata, "Saya menemukan seseorang yang mencintai saya saat saya hanya terlihat sebagai pria biasa. Dialah alasan saya percaya bahwa ketulusan masih ada." Ia turun dari panggung, menggenggam tangan Li Mei. "Terima kasih sudah memilihku saat aku bukan siapa-siapa." Sejak hari itu, hidup Li Mei berubah. Ia pindah ke rumah besar. Ia tidak perlu lagi memikirkan tagihan. Ia diberi perusahaan kecil untuk dikelola sendiri. Namun Li Mei berkata satu hal pada suaminya. "Aku mau kita tetap ingat hari-hari di kontrakan itu, karena di sanalah cinta kita diuji." Chen Wei tersenyum, karena ternyata di balik kekayaan dan kekuasaan, yang paling mahal bukanlah uang, melainkan seseorang yang tetap bertahan saat kamu terlihat tidak punya apa-apa. Sejak malam pengakuan itu, hidup Li Mei berubah total. Tapi perubahan terbesar bukan pada rumah mewahnya, bukan pada mobil yang kini selalu mengantarnya, melainkan pada cara orang-orang memandangnya. Dalam waktu singkat, berita tentang CEO muda Chen Wei-jun yang menikahi gadis sederhana menyebar di kalangan bisnis. Media bisnis mulai menulis tentang kisahnya. Nama Chen Group International semakin sering muncul di berita. Namun Li Mei merasa asing di dunia itu. Ia yang dulu terbiasa bangun pagi menyapu halaman kontrakan, kini memiliki 3 asisten rumah tangga. Ia yang dulu naik motor butut, kini duduk di kursi belakang mobil mewah dengan supir pribadi. Suatu malam saat mereka berdiri di balkon rumah baru mereka yang besar dan megah, Li Mei berkata pelan, "Aku takut berubah." Chen Wei menoleh. "Berubah bagaimana?" "Aku takut aku jadi orang yang lupa diri." Chen Wei tersenyum. "Itu sebabnya aku memilihmu, karena kamu takut menjadi sombong." Beberapa minggu kemudian, Chen Wei mengajak Li Mei menghadiri gala dinner perusahaan. Itu pertama kalinya Li Mei benar-benar masuk ke dunia elit bisnis. Gaun merah anggur membalut tubuhnya. Rambutnya ditata elegan. Tapi di dalam hati, ia tetap Li Mei yang dulu. Di dalam ballroom mewah, para pengusaha besar dan investor asing berdiri berkelompok. Ketika Chen Wei masuk, semua langsung memberi hormat. "Evening, Mr. Chen." Li Mei melihat sisi lain suaminya. Tegas, karismatik. Tatapannya tajam saat berbicara soal investasi dan ekspansi. Namun di tengah acara, seseorang mendekati Li Mei. Itu Kelvin. Wajahnya tak lagi sombong seperti dulu. "Mei, aku nggak tahu harus ngomong apa." Li Mei menatapnya tenang. "Aku minta maaf soal dulu.
Li Mei tersenyum tipis. Kita semua pernah salah menilai orang. Kelvin menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sepupunya yang dulu diremehkan. Namun, ujian belum selesai. Beberapa bulan setelah Chen Wei resmi menjabat CEO, muncul masalah besar di perusahaan. Salah satu anak perusahaan hampir bangkrut karena manajemen lama yang korup. Media mulai menyerang, saham turun, investor panik. Suatu malam, Chen Wei pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah. Li Mei menyambutnya di ruang kerja rumah. "Kamu belum makan." Chen Wei duduk dan memijat pelipisnya. "Ada yang mencoba menjatuhkanku dari dalam." Ternyata beberapa eksekutif senior tidak suka kepemimpinan Chen Wei yang masih muda. Aku mau belajar dari bawah, katanya. Awalnya dewan direksi ragu. Istri CEO mengelola perusahaan, tapi Chen Wei tahu Li Mei bukan wanita lemah. Dengan pengalaman administrasi dan naluri bisnis yang ternyata tajam, Li Mei mulai membenahi sistem. Ia mendatangi karyawan satu persatu, mendengarkan keluhan mereka, menghapus praktik korup yang selama ini dibiarkan. Ia tidak datang sebagai istri CEO. Ia datang sebagai pemimpin. 6 bulan berlalu. Anak perusahaan itu perlahan bangkit. Laporan keuangan mulai hijau. Karyawan kembali percaya diri. Dalam rapat besar tahunan Chen Group Internasional, Chen Wei berdiri di podium. Tahun ini, unit dengan pertumbuhan tercepat dipimpin oleh seseorang yang tidak pernah sekolah bisnis di luar negeri. Semua penasaran. Chen Wei tersenyum ke arah Li Mei yang duduk di barisan depan. "Istri saya." Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan menggema. Namun di balik semua keberhasilan itu, Li Mei adalah perempuan sederhana berusia 27 tahun. Sejak kecil, ia hidup di keluarga Tionghoa yang tidak terlalu berada. Ayahnya punya toko kelontong kecil, ibunya membantu di rumah. Mereka hidup cukup, tapi jauh dari kata mewah. Li Mei bekerja sebagai admin di sebuah toko material bangunan. Gajinya standar. Ia terbiasa menabung dan tidak suka hidup berlebihan. Ia bertemu pria bernama Chen Wei di halte bus saat hujan deras. Waktu itu Li Mei lupa membawa payung. Chen Wei berdiri di sampingnya, memegang payung hitam polos. "Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa berbagi," katanya lembut. Penampilannya sangat biasa. Kemeja putih sederhana, celana bahan murah, sepatu yang sudah sedikit pudar. Ia mengaku bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan distribusi. Gajinya pas-pasan, tinggal di kos kecil. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Li Mei merasa tenang. Chen Wei tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Ia tidak pernah memamerkan apapun, tidak pernah sok kaya, tidak pernah berjanji muluk-muluk. 6 bulan pacaran, Chen Wei melamar Li Mei dengan cincin sederhana. Tanpa restoran mewah, hanya makan malam keluarga kecil di rumah. Disitulah penolakan mulai muncul. Kakak sepupu Li Mei yang lebih sukses langsung berkomentar. "Kamu serius mau nikah sama dia? Kerjanya cuma staf kontrak." Ibunya juga khawatir. "Mei, Mama cuma takut kamu hidup susah." Li Mei tahu Chen Wei bukan orang kaya, tapi ia yakin pria itu bertanggung jawab. Mereka menikah sederhana, tanpa ballroom, tanpa dekor mahal. Setelah menikah, mereka tinggal di kontrakan kecil di gang sempit. Atapnya bocor kalau hujan deras, dindingnya lembab. Chen Wei tetap berangkat kerja dengan motor lamanya, kadang mogok di tengah jalan. Li Mei pernah mendorong motor itu sambil tertawa, meski sebenarnya lelah. Setelah menikah, kondisi keuangan terasa lebih berat. Gaji Chen Wei sering terlambat, katanya karena status kontrak. Li Mei beberapa kali membantu membayar listrik dan air. Ia bahkan menjual gelang emas kecil hadiah ulang tahunnya untuk menutup biaya pengobatan saat Chen Wei sakit. Namun ada satu hal yang aneh. Chen Wei tidak pernah terlihat benar-benar cemas soal uang. Setiap kali Li Mei panik, ia hanya berkata, "Percaya sama aku, semua akan baik-baik saja." Senyumnya selalu tenang,
terlalu tenang untuk ukuran pria dengan kondisi pas-pasan. Suatu hari, keluarga besar Limei mengadakan acara ulang tahun kakeknya di The Ritz-Carlton, Jakarta, Pacific Place. Hotel itu megah, lampu kristal menggantung di langit-langit. Para tamu datang dengan mobil mewah. Chen Wei datang dengan kemeja polos dan sepatu lama. Sepupu Limei, Kelvin Tan, bekerja di perusahaan besar milik konglomerat Tionghoa terkenal. Ia sangat bangga dengan posisinya. "Kerja di mana sekarang?" tanya Kelvin sambil tersenyum tipis. "Perusahaan distribusi, masih kontrak," jawab Chen Wei tenang. Kelvin tertawa kecil. "Kontrak? Wah, berat ya. Sekarang cari kerja susah, harus punya koneksi." Beberapa keluarga ikut tersenyum sinis. Lalu Kelvin mulai bercerita dengan bangga bahwa perusahaannya akan kedatangan CEO muda baru dari keluarga Chen Group. Katanya CEO itu lulusan luar negeri, sangat visioner, dan usianya masih muda. Namanya Chen Wei-jun. Limei tidak terlalu memperhatikan nama itu, ia sedang menahan rasa tidak enak. Malam itu sepulang acara, Limei menangis di kontrakan kecil mereka. "Aku nggak apa-apa hidup sederhana," katanya pelan. "Aku cuma nggak suka lihat kamu diremehkan." Chen Wei memeluknya. "Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa kamu sebenarnya." Limei mengira itu hanya kalimat penghiburan. Keesokan paginya, suara mesin mobil berhenti di depan kontrakan mereka. Tetangga langsung keluar melihat. Mobil hitam panjang mengkilap terparkir rapih. Itu adalah BMW 7 Series terbaru. Seorang pria bersetelan jas turun dan mengetuk pintu. "Selamat pagi, Tuan Chen Wei-jun. Rapat Dewan Direksi sudah Sedang menyapu membeku. Chen Wei berdiri, wajahnya berubah. Bukan lagi pria sederhana yang santai. Tatapannya tegas, penuh wibawa. "Baik, saya berangkat sekarang." Limei menatapnya gemetar. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Malam ini aku jelaskan semuanya." Mobil mewah itu pergi. Karena penasaran dan takut kehilangan sesuatu yang tak ia pahami, Limei menyusul menggunakan taksi online. Mobil itu berhenti di depan gedung pencakar langit dengan logo besar bertuliskan Chen Group International. Di layar LED raksasa di lobi, terpampang foto suaminya. "Welcome our new CEO, Chen Wei-jun." Kaki Limei lemas. Ia melihat para direktur membungkuk hormat pada pria yang setiap malam tidur di kasur tipis di sampingnya. Suaminya bukan karyawan kontrak. Ia adalah pewaris tunggal Chen Group, salah satu konglomerasi terbesar di Asia. Malamnya, Chen Wei pulang. Kali ini bukan dengan motor tua, tapi dijemput mobil mewah. Ia duduk di depan Limei di ruang tamu kecil mereka. "Aku lahir di keluarga sangat kaya," katanya pelan. "Sejak kecil aku nggak pernah tahu mana orang yang tulus dan mana yang hanya mendekat karena uang." Ia menjelaskan bahwa selama 1 tahun terakhir, ia menyamar. Ia tinggal di kontrakan, menggunakan motor lama, bekerja sebagai staf biasa di salah satu anak perusahaan miliknya sendiri. "Aku ingin menikah dengan perempuan yang mencintaiku bahkan saat aku terlihat tidak punya apa-apa." Air mata Limei jatuh. "Apa maksudnya, Tuan?" Chen Wei menoleh padanya lembut. "Aku hanya ingin memastikan. Dan kamu bahkan rela jual perhiasanmu untukku." Suara Chen Wei bergetar untuk pertama kalinya. Seminggu kemudian, keluarga Limei kembali diundang ke hotel yang sama untuk acara peresmian CEO baru perusahaan tempat Kelvin bekerja. Lampu meredup. Nama diumumkan. Tuan Chen Wei-jun. Chen Wei naik ke panggung. Kelvin pucat, tangannya gemetar. Di barisan depan, Limei duduk memakai gaun elegan yang dipilih langsung oleh Chen Wei. Di atas panggung, Chen Wei berkata, "Saya menemukan seseorang yang mencintai saya saat saya hanya terlihat sebagai pria biasa. Dialah alasan saya percaya bahwa ketulusan masih ada." Ia turun dari panggung, menggenggam tangan Limei. "Terima kasih sudah memilihku saat aku bukan siapa-siapa." Sejak hari itu, hidup Limei berubah. Ia pindah ke rumah besar. Ia tidak perlu lagi memikirkan tagihan. Ia diberi perusahaan kecil untuk dikelola sendiri. Namun Limei berkata satu hal pada suaminya. "Aku mau kita tetap ingat hari-hari di kontrakan itu, karena di sanalah cinta kita diuji." Chen Wei tersenyum, karena ternyata di balik kekayaan dan kekuasaan, yang paling mahal bukanlah uang, melainkan seseorang yang tetap bertahan,
saat kamu terlihat tidak punya apa-apa. Sejak malam pengakuan itu, hidup Li Mei berubah total. Tapi perubahan terbesar bukan pada rumah mewahnya, bukan pada mobil yang kini selalu mengantarnya, melainkan pada cara orang-orang memandangnya. Dalam waktu singkat, berita tentang CEO muda Chen Wei-jun yang menikahi gadis sederhana menyebar di kalangan bisnis. Media bisnis mulai menulis tentang kisahnya. Nama Chen Group Internasional semakin sering muncul di berita. Namun Li Mei merasa asing di dunia itu. Ia yang dulu terbiasa bangun pagi menyapu halaman kontrakan, kini memiliki 3 asisten rumah tangga. Ia yang dulu naik motor butut, kini duduk di kursi belakang mobil mewah dengan supir pribadi. Suatu malam saat mereka berdiri di balkon rumah baru mereka yang besar dan megah, Li Mei berkata pelan, "Aku takut berubah." Chen Wei menoleh. "Berubah bagaimana?" "Aku takut aku jadi orang yang lupa diri." Chen Wei tersenyum. "Itu sebabnya aku memilihmu, karena kamu takut menjadi sombong." Beberapa minggu kemudian, Chen Wei mengajak Li Mei menghadiri gala dinner perusahaan. Itu pertama kalinya Li Mei benar-benar masuk ke dunia elit bisnis. Gaun merah anggur membalut tubuhnya. Rambutnya ditata elegan. Tapi di dalam hati, ia tetap Li Mei yang dulu. Di dalam ballroom mewah, para pengusaha besar dan investor asing berdiri berkelompok. Ketika Chen Wei masuk, semua langsung memberi hormat. "Evening, Mr. Chen." Li Mei melihat sisi lain suaminya. Tegas, karismatik. Tatapannya tajam saat berbicara soal investasi dan ekspansi. Namun di tengah acara, seseorang mendekati Li Mei. Itu Kelvin. Wajahnya tak lagi sombong seperti dulu. "Mei, aku nggak tahu harus ngomong apa." Li Mei menatapnya tenang. "Aku minta maaf soal dulu." Li Mei tersenyum tipis. "Kita semua pernah salah menilai orang." Kelvin menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sepupunya yang dulu diremehkan.